pelaku ekonomi melakukan transaksi dan interaksi di sesama mereka. Kalau saya tanya ya teman-teman mahasiswa, ekonomi makro Islam itu apa sih sebenarnya? Apa sih? Mungkin sering kali kita kalau bicara makroekonomi Islam sering ditanya hal yang mendasar, apa sih bedanya dengan makroekonomi konvensional? Seringnya begitu biasanya ya Bu As ya. Ya, Kita kan seringkali membanding-bandingkan di semua ya, aspek ekonomi Islam. makasih. Bahkan ekonomi Islam pun apa sih bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi Ekonomi konven. konvensional? Bahkan kalau kita lihat praktek pun sama, apa sih bedanya perbankan syariah dengan perbankan konven? Jadi gambaran yang lebih gampang biasanya ketika kita bahas ekonomi Islam itu dengan membanding-bandingkan biasanya, walaupun tentu itu bukan sesuatu yang perlu kita lakukan setiap saat ketika bicara ekonomi Islam. Tapi untuk lebih memahami, mungkin membandingkan itu bisa membantu untuk menjelaskan. Saya ingin dengar ya, mungkin dari teman-teman mahasiswa, apa sih makroekonomi Islam dan kenapa gitu kita belajar makroekonomi Islam? Apakah makro konvensional itu ada hal yang tidak dimiliki makro konvensional misalkan gitu? Saya ingin tahu ini. Ada yang ingin beri pendapat? Silakan Raisen ya. Silakan Raisen kepada mahasiswa. Nah, oke, itu siapa tuh? Siapa? Rumaisa ya. Ya, silakan Rumaisa. Ya Kak, saya izin mencoba untuk menjawab. Mungkin saya akan menjawab secara singkat. Singkatnya, ekonomi makro Islam itu membahas tentang analisis perekonomian secara agregat, tapi yang membedakannya itu kita berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau nilai-nilai yang ada di dalam Islam dan tidak ada di konvensional gitu Pak. Ya. Ada lagi mungkin ya Pak Soleh? Ya, makasih Rumaisa ya. Ya, makasih. Kalau boleh lebih spesifik ya, mungkin bisa menambahkan ya, kalau kita bicara tentang ekonomi Islam, kita sering mengatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berlandaskan kepada nilai-nilai Islam. Perbankan Islam adalah sistem ataupun praktek perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pertanyaannya ketika kita bicara tentang aspek-aspek tersebut, Islamnya itu seperti apa gitu ya. Kalau kita bicara tentang makroekonomi Islam, tadi sudah disampaikan bicara tentang agregat ya, dan sesuai dengan prinsip ataupun nilai Islam. Jadi pertanyaan prinsip nilai Islamnya seperti apa gitu ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Boleh resen lagi. Ya, ada Arbi tuh Pak Soleh. Silakan, Arbi Ardiansyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya izin menjawab. Nah, kalau misalnya dari Islam sendiri, tentu kan yang pertama ditujukan itu kan tujuannya untuk mencapai falah gitu ya, kesejahteraan gitu ya, dan untuk mencapai kesejahteraan akhirat juga gitu. Nah, salah satunya juga prosesnya itu adanya tujuan makosid syariahnya juga gitu dalam kegiatan ekonomi gitu. Jadi dalam melakukan kegiatan ekonominya pun harus sesuai gitu dalam proses penjagaan makosid syariah tersebut itu. Nah, mungkin izin menambahkan juga gitu kalau misalnya dalam salah satu contoh gitu ya, contoh bentuk perbedaan gitu ya dalam ekonomi makro antara konven sama Islam misalnya ya sesuai yang akan kita bahas sekarang ya Pak ya mengenai uang gitu. Nah, kalau misalnya uang ini kan kalau dalam konvensional itu dianggap sebagai stock konsep dan juga dianggap sebagai private goods gitu. Nah, kalau misalnya di dalam Islam sendiri ini dianggap sebagai flow konsep dan public goods gitu. Jadi uang harus terus mengalir gitu, jangan sampai tersendat gitu. Karena konsep ekonomi Islam sendiri masalahnya itu kan untuk distribusi pendapatan ya, sesuai dengan flow konsep ini gitu, harus terus mengalir gitu. Dan semua orang harus merasakannya gitu sesuai dengan konsep public goods. Nah, mungkin itu contoh, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Arbi ya. Jadi betul ya. Jadi hal yang fundamental dalam ekonomi Islam adalah orientasinya ya, tujuannya yang tadi sudah disampaikan ya.
Saya menambahkan ya teman-teman mahasiswa ya, betul sekali bahwa bicara tentang ekonomi makro Islam, kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya adalah agregat ya, sifatnya adalah kolektif ya. Jadi kalau kita bicara ekonomi secara sederhana, kita adalah pelaku ekonomi ya, masing-masing kita adalah pelaku ekonomi kan, entah sebagai konsumen ya, mayoritas kita pasti konsumen. Tapi juga mungkin sebagian dari kita misalkan sudah berbisnis, kita mungkin produsen, maka kita kan berinteraksi, melakukan pertukaran ya. Ekonomi pada dasarnya kan pertukaran di dalamnya salah satu aktivitasnya. Maka ekonomi makro juga sama. Ada pelaku ekonominya dan sama-sama transaksi. Bedanya pelaku ekonominya agregat. Maka ekonomi makro bicara tentang bagaimana interaksi dan transaksi secara agregat antar pelaku ekonomi. Namun yang membedakan dengan di level mikro adalah kalau di level mikro itu orientasi yang dibangun itu adalah orientasi yang sifatnya lebih banyak dipandang dari sudut pandang individu, pelaku-pelaku yang dilihat sebagai individu. Kita misalkan ya bicara tentang konsumsi, apa orientasi konsumsi? Ya pelaku ekonomi, maka bicara tentang maksimisasi konsumsi sudut pandang dia. Tapi kalau makro kan karena bicaranya adalah kolektivitas, maka kita bicara tentang tujuan kolektif. Ya, kita bicara tentang kalau negara, ya bicara tentang tujuan masyarakat dalam sebuah negara. Atau bahasa yang saya tulis ini tujuan publik atau tujuan sosial. Gitu. Jadi ekonomi makro Islam, maka sebenarnya dalam kerangka standar pembahasan itu sama seperti sudut pandang dari konsep maupun kebijakan makro yang ada di kontemporer sekarang, kita bicara tentang perilaku ekonomi agregat untuk tujuan bersama. Ya. Namun tentu seperti tadi disampaikan ya oleh teman-teman yang memberikan respon ya, ada sudut pandang yang berbeda, ada fitur yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena tujuan orientasinya walaupun sama-sama orientasi publik, tapi definisi publiknya tidak sekedar bicara bahwa ini adalah ukuran yang kemudian misalkan ukuran publiknya itu adalah definisi yang sesuai dengan interpretasi yang diinginkan oleh masing-masing negara gitu ya. Tetapi di dalam ekonomi Islam tujuan standarnya, tujuan yang ingin dicapai itu sudah ada standarnya, ada guidance-nya yang tadi sudah disampaikan ya tentang makosid syariah, ya, tentang falah dan sebagainya. Namun ya makosid syariah ataupun masalah itu kan kalau saya sering mengistilahkan itu kan sebuah norma umum ya. Misalkan kita bicara tentang maslahah falah itu kan umum ya. Falah kebahagiaan, dunia akhirat, individual sosial, material non material. Tapi pertanyaannya bagaimana itu diwujudkan dalam sebuah ukuran-ukuran yang achievable, ukuran-ukuran yang measurable, bisa dicapai, bisa diukur ya. Sederhananya kalau kita bicara ekonomi kan kita perlu ada indikator yang nanti dengan indikator itu kita bisa mengatakan bahwa oh kita sudah mencapai titik tertentu. Kalau dalam ekonomi yang paling gampang ya biasanya pendapatan per kapita misalkan atau GDP di kerangka makro. Maka ekonomi Islam juga perlu bergerak ke sana gitu agar kita tidak hanya bicara tentang sesuatu yang ideal, tapi kita bicara bagaimana sesuatu yang ideal itu bisa dicapai. Dan sesuatu yang bisa dicapai itu tentu berangkat dari realitas yang ada. Berarti kita perlu ada sebuah ukuran kan. Maka kita bicara tentang adanya indikator-indikator yang nanti kita ingin capai dalam kebijakan ekonomi makro. Nah, itulah hal yang secara fundamental perlu ada dalam ekonomi Islam. Nah, hal fundamental seperti itu terrefleksi pada dua aspek. Jadi kalau bicara makro, kita tentu harus bicaranya tetap pada kerangka agregat, tetapi harus terukur ya. Nah, dua aspek tersebut adalah kerangka institusi dan elemen pada sistem ekonomi. Ya, jadi kalau kita bicara tentang makroekonomi, kita bicara tentang kerangka institusi. Di dalamnya itu bicara tentang aturan, regulasi, kalau hukum positif itu misalkan seperti undang-undang gitu ya. Segala hal yang terkait dengan standarisasi aspek kelembagaan yang ada di dalam sebuah perekonomian. Yang kedua tentu adalah bicara pada elemen sistem ekonomi. Bagaimana negara tersebut mengatur dan mengelola perekonomian.
kita harus bicara hal itu gitu. Jadi konteks kita bicara falah dan maslahah ataupun makro syariah sudah tepat gitu ya. Tetapi tentu kita harus bicara pada hal-hal yang nanti tadi measurable ya, achievable gitu, bisa diukur, bisa dicapai gitu. Karena kalau normatif saja kita kan bicara tentang hal-hal yang sifatnya bukan hanya ideal, tapi bagaimana mencapai ideal kan? Gitu. Bagaimana kita bisa mencapai sebuah yang ideal? Berarti kan harus ada ukuran. Kita set ideal seperti apa, realitasnya seperti apa, bagaimana mendorong realitas untuk mencapai ideal. Ekonomi Islam harus bicara itu gitu ya. Karena kalau enggak ekonomi Islam itu abstrak gitu ya, nggak bisa diterapkan dalam aktivitas yang real kalau kemudian kita hanya bicara mengacu misalkan dulu Rasulullah bla 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 misalkan ya, Rasulullah punya hisbah, yang mungkin pernah dengar hisbah, para sahabat seperti ini. Pertanyaannya itu kan masa lalu, masa sekarang seperti apa? Apakah al-hisbah itu relevan misalkan dengan dunia sekarang? Apakah institusi yang ada sekarang di kelembagaan ekonomi makro sudah menjalankan seperti fungsi al-hisbah? Kalau belum, lalu apa yang perlu dilakukan kan begitu ya? Sama seperti misalkan sekarang sedang ini concern terkait dengan kenaikan bahan-bahan pokok gitu ya, ada inflasi yang tinggi kan sekarang kan ada kecenderungan ya tingkat inflasi di Indonesia itu meningkat ya karena kenaikan sebagian besar bahan-bahan pokok seperti bahan bakar ya, kemudian minyak goreng ya, dan macam-macam lah, gas segala macam. Pertanyaannya gimana kerangka makro Islam membahas hal tersebut? Walaupun mungkin kita belum dalam tahapan lalu solusi ekonomi Islam seperti apa gitu ya. Tapi minimal kita sudah bisa mengkerucut pada hal-hal yang sifatnya adalah kontekstual. Karena kan itu isu makro, inflasi isu makro ya dan sebagainya. Jadi kita juga harus berangkat ke sana, bukan hanya mengatakan harusnya harga-harga ditetapkan secara adil, harusnya pemerintah memberikan subsidi ya. Itu kan bicara ideal gitu ya. Normatif ya. Gitu. Jadi kita memang harus bicara tentang bagaimana kita bisa mencapai hal tersebut. Itu yang kita perlu bangun pemahamannya, dan itu terletak pada fondasi di institusi dan juga fitur sistem ekonominya. Nah, ini adalah hal yang menjadi dasar dari ekonomi makro Islam. Saya lanjut ya. Ada 9 kurang lebih elemen institusi dan 4 elemen sistem ekonomi yang menjadi dasar bagaimana ekonomi makro Islam dijalankan ya. Secara lebih detail ada di buku yang tadi saya sampaikan ya, di buku Introduction of Principle of Economics ya, yang tadi punyanya Abbas Mirakhor dan kawan-kawan ya, intinya kalau teman-teman lihat ya di sini, untuk elemen institusi ini ada hal-hal yang sangat elementer menjadi peranata ataupun aturan main di dalam aktivitas perekonomian nantinya. Misalkan terkait dengan properti misalkan. Maka bicara tentang properti ini kan bicara hak milik ya. Nah, bicara hak milik itu dalam makroekonomi menjadi penting ya. Misalkan seringkali kita melihat proses pembangunan itu clash ya, atau berbenturan dengan adanya kepentingan masyarakat ataupun kelompok-kelompok yang lebih kecil ketika pembangunan dilakukan. Misalkan tentang pelebaran jalan ya, pembangunan jalan tol, itu kan seringkali akhirnya itu terkait dengan bagaimana pengaturan kepemilikan. Pengaturan kepemilikan juga terkait dengan misalkan tentang pajak. Ya, sekarang sedang juga mungkin teman-teman baca berita ya, pemerintah sekarang cukup gencar berkreasi segala macam dipajakin kan sekarang gitu ya. PPN naik, top up pulsa katanya mau kena pajak juga, top up e-money kena ya. Jadi betul. Beli GoPay sama OVO ya siap-siap aja pajak. Itu kan tentang hak milik ya, tentang properti. Maka di dalam makro Islam juga perlu kita memahami tentang konsep properti ya, tentang hak milik. Ya. Kemudian contoh lainnya adalah terkait dengan kompetisi yang terakhir ya, saya loncat ya. Nanti teman-teman bisa baca, competition dan cooperation. Ini nanti bicara tentang mekanisme pasar ya. Seringkali ketika kita bicara tentang perekonomian, sistem yang didorong itu adalah bagaimana proses interaksi itu nanti adalah
naturally driven by market gitu ya. Biasanya kan kita akan mengasosiasikan bahwa sistem ekonomi adalah sistem pasar gitu. Maka bicara tentang kompetisi di sana. Karena kompetisi dalam kacamata ekonomi konvensional itu adalah bisa menghasilkan efisiensi yang sangat tinggi. Makanya dasar dari pengembangan pasar yang diberikan oleh konvensional itu kan, kalau pernah dengar itu kan Pareto ya, pernah dengar ya, Pareto efisiensi ya, pernah dengar konsep Pareto ya, mungkin teman-teman ya, itu kan menjadi dasar bagaimana pasar itu dibangun dalam standar dalam ekonomi konvensional. Maka dalam ekonomi Islam juga kita perlu bahas tersebut. Kenapa? Apalagi kalau teman-teman pahami ekonomi Islam juga berlandaskan pada pasar gitu ya. Ekonomi Islam bahkan mendorong adanya terwujudnya pasar persaingan sempurna misalkan gitu ya, seperti yang didorong oleh Ibnu Taimiyah misalkan dalam kerangka pasarnya. Namun dalam ekonomi Islam yang didorong bukan hanya competition tapi cooperation. Kenapa cooperation ini ditekankan? Karena nanti terkait dengan elemen institusi yang kelima ataupun di elemen sistem itu terkait dengan penerapan risk sharing. Karena di dalam ekonomi makro Islam ini menjadi sangat penting ya. Interaksi ataupun transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi itu tidak selamanya harus berkompetisi. Tidak selamanya harus katakanlah seringkali kalau kompetisi itu akan menghasilkan namanya zero sum game. Zero sum game. Jadi dia zero sum game, permainan yang menghasilkan hasil nol. Biasanya begitu kalau kompetisi. Artinya menang dan kalah kan kalau kompetisi gitu. Ya. Selalu menghasilkan adanya yang namanya juga kompetisi kan, ada pemenang, ada kalah gitu ya. Tapi kan dalam perekonomian itu, apalagi kalau kita bicara makro, kita ingin agar tindakan ekonomi secara makro itu goals-nya adalah kesejahteraan buat semua. Maka kompetisi seringkali menghasilkan dampak negatifnya adalah distribusinya memburuk gitu ya, walaupun perekonomiannya tumbuh, tapi gap perekonomiannya membesar gitu. Artinya yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Walaupun kompetisi bukan berarti buruk sepenuhnya ya. Oleh karena itu dalam ekonomi Islam kita juga dorong cooperation. Kenapa cooperation? Apalagi dalam bisnis misalkan yang didorong adalah resharing. Misalkan tentang bagi hasil. Bagi hasil kan bukan kompetisi. Bagi hasil kan kerjasama gitu ya. Jadi bicara tentang elemen institusi menjadi sangat penting karena dari situ kita bisa tahu bagaimana aturan main yang nanti dibuat plus sistem ekonomi nantinya yang akan dijadikan dasar gimana negara mengelola perekonomian. Ini menjadi hal yang sangat penting ketika nanti teman-teman ingin memahami lebih lanjut tentang makroekonomi Islam karena semuanya nanti bermuara dari sini, dasar-dasar dari pembahasan yang lebih detail ya. Begitu ya, teman-teman. Jadi fondasi dalam makroekonomi Islam memang orientasinya adalah sama seperti tadi dibahas ya, maslahah ataupun maqasid syariah. Tetapi di elemen institusi dan elemen sistem ekonomi ini menjadi krusial karena di sini kita kemudian bisa membangun kerangka standar bagaimana ekonomi Islam, ekonomi makro Islam itu bisa diimplementasikan. Bukan hanya seharusnya, ya jangan lupa ya. Ekonomi Islam itu kalau ngomong seharusnya ya sudah sempurna dari sananya ya ajaran Islam. Tapi kan pertanyaannya bagaimana kita bisa menurunkan kesempurnaan dalam realitas sehari-hari. Itu tantangannya gitu. Jadi ekonomi makro Islam harus implementable, harus bisa diimplementasikan dan itu fondasinya menjadi sangat penting untuk teman-teman pahami lebih lanjut. Ya. Lalu kalau kita bicara makroekonomi itu adalah interaksi agregat, ya, maka ini adalah gambaran singkat ya yang ingin saya share ke teman-teman bagaimana interaksi agregat itu dilakukan. Jadi kalau kita bicara makroekonomi kan, apalagi ini bicara tentang atau bahkan global, maka kan kita harus bird view ya sudut kalau kita jadi ngeliatnya dari atas gitu ya, karena kan kita membicarakan kelompok masyarakat, kelompok produsen, ada negara di sana, maka kita bicara tentang interaksi kelompok-kelompok gitu ya, besar sekali. Maka di sini ini saya coba berikan bagaimana kita bisa memahami kerangka makro itu berinteraksi, para pelaku ekonominya berinteraksi. Memang kalau paling gampang itu kan kita sering menggambarkan, oh konsumen, kelompok konsumen, nanti kalau produsen itu jadi investasi gitu ya. Seringkali kita menyederhanakannya lewat
kerangka seperti itu ya. Tetapi itu sebenarnya hanya salah satu bagian saja ya, agregat-agregat yang kalau konsumen itu sekelompok, ada investasi, yang ada government, ada ekspor, itu kan yang nanti jadi persamaan PDB. Sebenarnya itu ada salah satu bagian. Jadi di dalam makroekonomi sebenarnya kita bicara tentang bagaimana interaksi masyarakat di dalam pasar barang dan jasa. Jadi kalau kita bicara tentang minyak goreng, maka kita bicara tentang demand dan supply minyak goreng, gitu, misalkan gitu ya. Jadi kita bicara tentang behavior para pelaku ekonomi di dalam pasar barang dan jasa. Nah, kalau kita bicara barang dan jasa, maka tentu tidak mungkin aktivitas barang dan jasa itu bergerak sendirian. Pasti dia ada aktivitas financial flow atau aktivitas keuangan. Nah, kita bicara tentang bagaimana pelaku ekonomi juga melakukan interaksi di pasar uang. Nah, di sini di bagian awal di dalam keseimbangan makro, kita bicara bagaimana interaksi di pasar barang dan jasa, bagaimana interaksi di pasar uang, dan bagaimana pasar barang dan uang itu akhirnya juga ketemu dengan pasar uang, karena pada akhirnya barang dan uang itu bergerak, berputar karena ada aliran uang kan. Ya, kita perlu pahami itu gitu ya. Harusnya teman-teman sudah bahas ya di pasar barang dan jasa ya, terkait dengan misalkan PDB itu kan kita analogikan sebagai interaksi pasar barang dan uang ya, pelaku konsumen, investasi, pemerintah, ekspor, impor itu di pasar barang dan jasa. Sementara di sisi lain kita juga bicara tentang pasar uang. Nah, di dalam model ekonomi makro yang umum biasanya kita menggunakan analisa berbasis pada IS dan LM ya. IS itu adalah investment saving ya. LM itu adalah apa istilahnya saya lupa ya. Liquidity market kalau nggak salah, intinya adalah pasar untuk barang-barang liquid, yang dalam hal ini adalah uang sebenarnya ya. Jadi model yang standar dalam memahami adalah dengan menggunakan analisa ISLM. Tapi ini hanya alat ya. Substansinya adalah bagaimana keseimbangan pasar barang dan jasa. Nah, pasar barang dan jasa dan pasar uang ketika berinteraksi ini kan bicara tentang bagaimana konsumen perilakunya ingin mendapatkan barang dan punya uang. Maka kita bicara hanya pada satu sisi kan, karena kalau dalam ekonomi tentu kita bicara bukan hanya satu sisi, tapi ada dua sisi. Artinya kalau kemudian pasar barang, jasa, dan pasar uang itu bicara hanya permintaan, maka pertanyaannya bagaimana penawaran? Kita juga perlu menganalisa bagaimana penawaran secara agregat. Maka di sini kita bicara tentang pasar tenaga kerja, gitu, bicara tentang barang modal, ya, bicara tentang bagaimana produsen ada fungsi produksi dan kemudian memberikan produknya di pasar penawaran gitu. Jadi ini bicara tentang penawaran agregat dan akhirnya kita akan membentuk namanya keseimbangan permintaan dan penawaran agregat. Jadi cara kita memahami makroekonomi secara sederhana ya, dalamnya banyak sekali ya. Ini dapat diilustrasikan dengan seperti dilihat di layar ya. Dan nanti akan ada fluktuasi jangka pendek ataupun jangka menengah ya. Jangka pendek itu biasanya short term di bawah 5 tahun, dan jangka menengah di atas itu ya. Artinya ketika kita bicara ekonomi makro, kita nanti akan bicara tentang misalkan adanya pandemi misalkan seperti yang terjadi sekarang, itu kan mempengaruhi perekonomian kan, mempengaruhi transaksi masyarakat, perilaku ekonomi masyarakat. Maka kita bicara tentang fluktuasi. Apa harus dilakukan? Apa perubahannya? Apakah keseimbangan makroekonominya bergeser gitu? Apalagi kalau misalkan sekarang inflasi meningkat, berarti keseimbangan makro mungkin kalau tahun lalu misalkan inflasi 5%, tahun ini dengan adanya pandemi diprediksi mungkin bisa melewati 2 digit. Berarti ada fluktuasi kan gitu dalam waktu setahun. Maka kita bicara tentang keseimbangan perubahan. Nah, kalau perubahan keseimbangan terjadi, bagaimana permintaan masa depan? Apakah permintaan minyak goreng akan setinggi tahun lalu ketika harganya naik? Kalau permintaan minyak goreng turun, apakah permintaan barang-barang makanan juga turun? Apakah produsen kalau permintaan turun, produksinya turun? Kan kita harus dianalisa. Kita harus bicara itu makroekonomi. Nah, ini ilustrasi ya. Tadi ya, pasar barang itu ilustrasikan dengan model IS ya, investment saving, yaitu dari persamaan identitas PDB yang teman-teman harusnya sudah pelajari ya.
dan di pasar barang dan jasa ini sebagai tambahan substansi ya. Yang cukup penting adalah dan juga sering diabaikan itu adalah masuknya elemen keuangan sosial. Dalam hal ini adalah zakat di konstruksi keseimbangan pasar barang dan pasar jasanya ya. Dan agregasi zakat itu menjadi hal yang penting ketika kita bicara tentang makro Islam ya. Karena perilaku individu pun kan juga mengeluarkan zakat gitu ya. Artinya ketika individu itu mengeluarkan zakat dan apalagi di dalam keuangan sosial Islam itu tidak hanya zakat yang terjadi di dalam spending konsumsi masyarakat, tetapi juga ada donasi-donasi yang sangat penting peran dalam ekonomi Islam, itu menjadi keseimbangan makronya berbeda dalam sudut pandang ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Itu juga yang sangat penting ya. Artinya adanya perilaku individu agen ekonomi yang berbeda karena adanya perilaku zakat dan segala macam uang sosial misalkan, itu membuat kerangka agregatnya juga beda. Dan ini bukan hal yang normatif ya teman-teman ya. Di Indonesia misalkan ya, juga di beberapa negara lain, zakat itu sudah menjadi bagian dari hukum positif. Kan kita sudah ada undang-undang zakat gitu ya. Jadi sudah bukan sekedar itu adalah filantropi seperti negara-negara konvensional. Negara konvensional wajar itu. Jadi sebenarnya mengilustrasikan ekonomi makro Islam dengan makro konvensional itu sebenarnya bukan dalam kerangka kita membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk ya. Menurut saya ya. Teman-teman perlu pahami membandingkan itu karena kita melihat bahwa dia berbeda karena perilakunya berbeda. Institusinya juga berbeda gitu. Aturan positifnya juga jadi berbeda. Kalau di negara konvensional sudut pandang yang menganggap filantropi itu ranah pribadi tidak perlu diformalisasi, wajar kalau keuangan sosial tidak dianggap penting dalam struktur perekonomian makronya bahkan itu. Karena perilaku donasi itu dianggap perilaku yang sebatas itu adalah kesadaran individu, selesai. Apalagi di dalam sudut pandang konvensional menganggap perilaku baik dan tidak baik itu atau perilaku bisa ngasih sedekah, donasi, itu bukan perilaku ekonomi yang signifikan dalam konvensional. Tetapi dalam ekonomi Islam bukan hanya signifikan, itu wajib gitu ya. Seorang individu muslim itu wajib bayar zakat. Jadi agak anomali kalau kita membahas perilaku ekonomi nggak masukin zakat di saat pasti bayar zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenyataannya di dalam hukum positif ada undang-undang zakat, jadi sudah masuk ke dalam sistem negara. Dan yang ketiga adalah zakat sekarang itu sudah menjadi bagian dari kebijakan fiskal secara tidak langsung. Apa buktinya? Sekarang kalau sudah bayar zakat, itu bisa mengurangi bayar pajak. Artinya, iya. Jadi sangat wajar kalau kita bicara tentang ekonomi makro nanti perlu melihat perilaku ekonomi secara agregat yang memasukkan dimensi zakat. Apalagi nanti belum bicara tentang wakaf ya. Wakaf misalkan pemerintah juga dalam pembiayaan pembangunan itu wakaf dijadikan salah satu instrumen dengan disandingkan dengan sukuk, kan ada cash wakaf link sukuk, nanti kita bisa bicarakan gitu ya. Artinya donasi dalam ekonomi Islam itu sudah masuk ke tataran kebijakan negara gitu. Jadi tentu ini hal yang sangat penting dan membuat akhirnya sistem ekonominya berubah, elemen institusinya juga berbeda karena adanya hukum-hukum positif yang mengakomodasi prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam berbagai macam aktivitas kehidupan secara agregat. Ya. Kemudian juga di fungsi investasinya juga berbeda ya, apalagi tadi kita dorong adanya elemen institusi ataupun elemen sistem ekonomi yang berbasis sharing ya, karena kita tidak hanya berbasis pada competition tapi juga cooperation. Maka bicara tentang bagaimana pelaku bisnis menjalankan aktivitas berorientasi investasi, ini menjadi berbeda karena standar yang dipakai bukan lagi berbasis pada bunga, walaupun kita melihat misalkan dalam prakteknya bunga misalkan di dalam sistem keuangan syariah pun diberikan adanya opsi berbasis pada margin yang relatif secara teknikal, walaupun secara prinsip berbeda ya, tapi secara teknikal relatif nggak terlalu berbeda dengan bunga. Tapi kan kita tidak mendorong berbasis pada margin, yang didorong adalah berbasis pada risk sharing.
berbagi resiko. Ya, nanti kita lihat lebih lanjut ya. Artinya dalam berbisnis investasi yang didorong salah satunya adalah bentuknya seperti bagi hasil, walaupun bagi hasil hanya salah satu model resharing yang ada dalam ekonomi Islam. Resharing ya, model berbagi resiko ya. Oke, begitu teman-teman. Sebagai awalan aja saya udah lama ya Bu, teman-teman ya. Sudah hampir 1 jam nih saya. Apa-apa Pak, apa-apa. Atau ada yang mau komentar silakan ya. Karena kalau mahasiswa sebenarnya, apalagi teman UPI ya, saya yakin sih sebenarnya kalau dikasih slide mah cepet ya. Sebenarnya yang paling penting diskusi gitu ya. Silakan kalau ada yang ingin direspon dari pendahuluan yang tadi saya sampaikan ya. Karena nanti kalau saya cuma ngomong ini jadi kultum gitu, kuliah pagi, kajian ahad nanti kajian duha nanti namanya. Apalagi Ramadan ya. Saya sering dapat undangan nih, kajian duha gitu. Kuliah duha. Kajian duha Bu, saya sering dapat gitu ya, ikuti kajian duha atau dimintangi sini. Nanti kalau saya ngomong doang jadi kajian duha nih, bukan kuliah. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan dari awalan tadi ya, terkait dengan overview dari makroekonomi dan beberapa gambaran singkat tentang makroekonomi Islam ya, silakan jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya tentang sistem keuangan. Ya, mungkin sebelum ke mahasiswa saya dulu ya Pak, soalnya saya juga mau tanya nih singkat aja sebagai bahan diskusi. Apa ya namanya ya, seperti kita ketahui bersama ya, ketika ya akhir-akhir ini ya Pak Soleh, secara ekonomi makro mungkin masyarakat ya secara umum, bukan mungkin sih faktanya, banyak apa ya, kaget gitu ya setelah ketika pandemi juga sebenarnya mungkin belum berakhir gitu ya. Artinya kan kita ketahui gitu dampak COVID itu pastinya terhadap perekonomian masyarakat gitu. Tiba-tiba tahu-tahu harga minyak naik gitu ya, BBM yang menurut saya sih signifikan ya Pak Soleh nih, apalagi buat ibu rumah tangga nih, minyak gitu awalnya nggak ada, terus tiba-tiba naik, terus BBM juga kan sempat udah mah naik, terus sulit Pak gitu. Di Jakarta pun sama mungkin ya, kayak Pertamax gitu ya. Terus tadi yang Pak Soleh sampaikan pajak juga gitu kan naik gitu. Nah, akhirnya kan ya ini sebagai introspeksi juga gitu ya. Ada beberapa teman yang berkomentar di fakultas tuh, ini kemana ekonomi syariah katanya. Katanya tujuannya falah, katanya ini. Tapi saya agak ini juga gitu ya, tapi ya coba meresponnya dengan tenang gitu. Seolah-olah ya sebagian gitu ya yang mungkin juga awam gitu ya ngerasa kok nggak jadi solusi katanya untuk perekonomian. Nah ini Pak Soleh kata saya, Allah tadi sih sebenarnya ya sudah disampaikan juga gitu oleh Pak Soleh. Intinya bahwa kalau secara konsep ya kita tuh sangat idealis lah Pak ya, apalagi bersumber pada wahyu gitu. Intinya bahwa ekonomi Islam ini kan ya tadi orientasinya adalah pala kesejahteraan, dan itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Cuman mungkin ya Pak Soleh, kita masih bermasalah dalam hal tataran teknis lah gitu ya, operasionalnya di bagaimana kita bisa melaksanakan ini secara lebih real gitu ya untuk mencapai tujuan-tujuan kita tersebut gitu. Saya sih suka sampaikan gitu, apalagi di ranah makro. Artinya kita bicara sistem ya Pak Soleh, government, pemerintahan gitu yang punya peran gitu. Nah, apakah ekonomi syariah ini sudah betul-betul menjadi memiliki andil gitu dalam sistem pemerintahan kita sekarang gitu? Itu juga kan belum gitu ya kalau menurut saya. Artinya masih betul berproses dan butuh waktu untuk betul-betul kita bisa mengimplementasikan ekonomi Islam ini dalam ruang lingkup makro gitu. Nah, saya mohon tanggapannya dari Pak Soleh gitu untuk juga
memberikan rasa optimis nih ke mahasiswa ya, terutama Pak gitu, dan buat saya juga, buat rekan-rekan gitu di prodi gitu, untuk betul-betul meyakinkan jangan sampai kita hanya dianggap sebagai kaum apa ya, kaum idealis yang dalam dunia realitas itu eh, belum terbukti gitu Pak. Gitu Pak Soleh. Iya Bu ya, ini pertanyaan susah Bu. Iya, saya Saya kalau ini minta masukan, minta kalau ditanya ya teman-teman mahasiswa misalkan suka ada yang tapi kalau sekarang mungkin nggak terlalu ya. Saya ingat sekali ketika kita kalau di UPI itu ada prodi ilmu ekonomi yang umum nggak ya Bu As ya? nggak ada Pak, adanya pendidikan aja. Yang nondiknya hanya kita. Yang nondiknya hanya kita. Oh, jadi relatif suasana di kampus relatif kondusif ya, dalam arti teman-teman itu sebenarnya sangat beruntung ya di UPI ya. Artinya ya relatif di satu aspek memang keberadaan dari ekonomi Islam itu lebih mudah dikembangkan karena dari ekosistemnya juga fokusnya hanya pada ini ya gitu. Artinya dari fakultas pun kan tinggal fokus pada aspek pendidikan ataupun aspek menghasilkan SDM yang nanti menjadi pelaku ekonomi begitu ya Bu As ya. Ya, kalau nondiknya kita ada manajemen, ada akuntansi. Cuman memang dalam apa ya, ruang lingkup fakultas ya tetap aja sih yang ngasih komentar, ngasih kritikan, masukan ada aja sih Pak, walaupun nggak ada ilmu ekonomi nondik. Kalau misalkan ya di mayoritas kampus-kampus konvensional ya seperti kita di UI gitu ya, itu sekarang sih sudah relatif ini ya, nggak se ini dulu ya, kritikan, pertanyaan atau pesimisme terkait dengan ekonomi Islam gitu ya. Saya sering bercanda gitu sama teman-teman yang nanya, gimana nih ekonomi Islam nih, apa solusinya gitu. Nah, terus saya biasanya begini kalau saya bahas teman-teman mahasiswa, kalau saya bilang, ente nabungnya di mana? Kalau nabung di bank syariah, oke, kita bicara solusi. Tapi kalau masih nabung di konvensional, jangan ngomong solusi gitu. Rubah dulu diri sendiri, saya gituin. Jadi yang paling mudah itu sebenarnya adalah ya kita nggak bisa mempertanyakan sebuah hal kalau kita sendiri tidak menjadi bagian dari hal tersebut. Itu yang pertama. Kalau saya biasanya bisa bercanda begitu gitu ya. Artinya jangan mempertanyakan sesuatu kalau kita sendiri tidak pernah involve gitu di sesuatu tersebut. Atau namun kalau bicara yang lebih luas, yang menjadi gambaran bagaimana ekonomi Islam itu bisa membantu, sebenarnya yang paling gampang itu kalau ini menjadi sebuah ini ya ke teman-teman ya, sebuah ilustrasi bagaimana ekonomi Islam itu bukan hanya berpotensi tapi juga punya peran yang konkret. Itu sebenarnya yang paling mudah itu adalah bagaimana misalkan di era pandemi seperti 2 tahun terakhir ini, itu ekonomi di banyak negara itu terbantu karena semakin tingginya tingkat solidaritas sosial yang terbangun di masyarakat ya. Bisa dilihat bahkan di negara-negara maju pun yang notabene misalkan negara-negara yang sekuler, solidaritas sosial itu menjadi salah satu kunci yang bisa membantu. Kalau dalam ekonomi itu kan dalam PDB misalkan ya, itu kan ada consumption, investment, government ya, sektor luar negeri. Nah, consumption itu kan menjadi salah satu tulang punggung yang sangat penting. Bahkan bisa dikatakan banyak negara itu dengan adanya consumption itu, istilahnya itu negara itu autopilot ekonomi. Artinya apa? Pemerintah nggak ngapa-ngapain, investasi nggak jalan, ekonomi tetap berputar. Masyarakat yang penting belanja, intinya consumption. Dan belanja itu kan bukan hanya belanja yang sifatnya untuk katakanlah kalau kita belanja untuk makan minum misalkan buat kita, tapi kan belanja itu diukur dari spending.
pengeluaran uangnya kan yang dilihat ya, karena kan barang diminta ada aliran uang, maka ekonomi berputar. Maka dalam sudut pandang lain, perputaran uang itu atau spending itu kan juga dikaitkan dengan donasi. Ya. Nah, jadi maksudnya adalah ini sangat penting ya Bu Aas dan teman-teman ya. Seringkali kita tidak menganggap donasi itu bagian dalam perekonomian makro yang signifikan membantu perputaran ekonomi. Tapi faktanya konsumsi itu bergerak, apalagi di negara-negara yang notabene misalkan mendorong donasi itu menjadi bagian yang bukan hanya itu orientasi spending, tapi itu adalah hal yang dianggap baik buat diri dia. Misalnya kita Muslim kan, kita yakin kalau kita donasi itu bukan ngabisin harta, tapi kan kita investasi di masa akan datang gitu ya. Di akhirat kita dapat 700 kali lipat, itu kan hal yang prinsipil mempengaruhi perilaku spending. Nah, artinya fakta bahwa spending itu berputar, itu tidak bisa dipungkiri sebagian itu karena adanya donasi. Nah, di dalam ekonomi Islam, donasi ini kan diinstitusionalisasi. Ya, saya punya data kemarin bahwa spending lembaga-lembaga amil zakat, termasuk dalamnya adalah lembaga wakaf, itu meningkat sampai ratusan kali lipat di era pandemi. Ya, ya. Betul. Jadi ada di laporan ya gitu. Jadi artinya sebenarnya kalau ditanya bagaimana ekonomi Islam itu memberikan peran, sebenarnya secara tidak sadar kita sebenarnya sudah melihat perannya secara signifikan, tetapi kita seringkali menganggap itu tidak penting. Jadi yang paling penting itu gimana langsung instan harga inginnya stabil gitu ya. Segala hal yang sifatnya instan, padahal kan kalau kayak gitu sama seperti saya setuju dengan Bu Aas ya, kita kan juga melihat bahwa kalau kita bicara tentang kebijakan, dia harus masuk ke dalam sistem perekonomian. Sementara ekonomi Islam kalau masuk sistem perekonomian juga, walaupun misalkan sudah ada aturan positif tentang ekonomi Islam, tentang undang-undang ya, tapi kan juga itu sangat jauh dari apa yang bisa signifikan nantinya kalau itu diakomodasi gitu. Jadi sistem ekonominya juga sistem ekonomi masih konvensional gitu. Jadi ruang ekonomi Islam untuk berperan dalam membantu perekonomian untuk secara kebijakan makroekonomi itu masih terbatas yang secara formal dalam sudut pandang sistem yang ada sekarang gitu ya. Tetapi di sisi lain sudah ada, tapi ini memang belum dikalkulasi dengan cukup akurat bagaimana dampaknya gitu. Mungkin perlu ada kajian bagaimana dampak dari kontribusi sosial masyarakat terkait dengan penurunan tingkat kemiskinan masyarakat misalkan. Nah, itu perlu dikaji itu ya untuk bisa menjawab. Mungkin begitu Bu Aas ya tanggapannya. Memang misalkan di KNEKS ya, kita sendiri melihat untuk saat ini peran dari keuangan syariah ataupun ekonomi syariah relatif yang aman dan pasti berdampak itu memang keuangan sosial. Aman dalam arti kita nggak perlu terlalu memusingkan dia bagaimana masuk ke dalam sistem kebijakan. Karena kalau bicara tentang instrumen kebijakannya, tentu kan pemerintah itu bergerak berdasarkan regulasi. Orang-orangnya juga masih orang-orang yang menganggap bahwa ekonomi Islam itu kan nggak sepenting konvensional gitu. Itu pun mempengaruhi. Jadi kita di KNKS pun ketika terjadi krisis kemarin itu jadi juga concern kita gimana kita bisa membantu gitu, misalkan terkait dengan dampak dari krisis pandemi. Itu biasanya memang instrumen utamanya kita dorong dari keuangan sosial karena itu yang paling aman secara regulasi dan faktanya masyarakat sudah di sana gitu. Begitu mungkin Bu Aas. Iya, siap. Nuhun Pak Soleh. Ya, kayak sepertinya nih mahasiswa ada yang mau bertanya nih Pak. Siapa? Farhan ya, Farhan. Silakan Farhan. Sebelumnya suara saya terdengar nggak ya, Bu? Terdengar Farhan. Terdengar, silakan. Lebih ingin menanggapi mungkin ya Bu terkait tadi apa yang baru saja kita diskusikan mungkin ya. Mungkin ini pembahasan yang cukup menarik gitu ya karena memang melihat kondisi yang ada di saat ini di Indonesia memang sedang ekonominya gitu ya, terutama minyak goreng gitu, karena kita melihat dan juga kita mengkaji gitu bagaimana penyebab dari minyak goreng ini mahal gitu ya. Karena memang yang pertama itu adanya turunnya panen sawit gitu pada semester kedua gitu. Nah, itu yang pertama mungkin yang saya baru tadi saya baca gitu. Nah,
Mungkin penyebab yang lainnya itu yang pertama karena memang adanya kenaikan permintaan CPO untuk pemenuhan industri biodiesel seiring dengan penerapan kebijakan B30. Nah, mungkin kalau misalnya kita melihat dan juga kita meneliti lebih dalam gitu ya bagaimana hal yang terjadi di Indonesia saat ini, masalah yang sedang kita hadapi sebetulnya kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang ekonomi konvensional ini yaitu masalah kelangkaan gitu ya. Dan ini sebetulnya ada kontradiktif juga gitu dengan apa yang dikatakan oleh oleh beberapa ekonom muslim yang kontemporer gitu yang ada di Irak begitu, salah satunya ada Bakir As-Sadr, seorang ekonom muslim gitu yang mana beliau ini berpendapat bahwasannya memang sumber daya yang ada di dunia ini pada hakikatnya itu melimpah dan juga tidak terbatas gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat dari ekonomi Islam gitu, pandangan ekonomi Islam, pendapat ini juga didasari dengan dalil yang menyatakan bahwasannya alam semesta ini memang diciptakan oleh Allah gitu dengan segala ukuran yang setepat-tepatnya gitu, dan juga segala sesuatu yang telah diukur secara ya. Nah, bahwasanya juga kita melihat masalah utama gitu pada akhirnya kita melihat masalah ini bukan kelangkaan gitu ya, namun bagaimana tidak meratanya distribusi sumber daya yang ada di dunia ini ataupun yang ada di manusia ini begitu. Nah, itu yang pertama gitu. Dan ini konteksnya itu tidak merata, yaitu distribusinya itu minyak goreng dari level produsen hingga konsumen. Nah, mungkin dalam Islam juga gitu yang negara kita gitu yang menetapkan bagaimana kebijakan untuk rakyat ini guna untuk menjalani kewajiban gitu sebagaimana apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya itu, yaitu mewujudkan dan juga mengelola bagaimana sumber daya manusia ini secara adil gitu dan tepat kepada seluruh masyarakat gitu. Nah, mungkin solusi yang bisa saya berikan gitu untuk mengatasi ataupun mengantisipasi gitu jalan yang dapat ditempuh nantinya di tengah badai ataupun masalah yang saat ini sedang kita hadapi begitu ya, yaitu dengan menjalankan politik distribusi gitu. Politik distribusi dengan memperdagangkan dengan melakukan pengawasan terhadap rantai niaga penawaran atau supply chain. Itu yang pertama, sehingga pada akhirnya terciptanya harga keutuhan atau harga barang secara wajar dengan pengawasan. Nah, mungkin barangkali segitu dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Farhan. Ya, mungkin Pak Soleh mau menanggapi. Ini Farhan dari Jakarta juga, Pak. Orang Jakarta. Ini semester berapa ya, Bu, teman-teman yang ambil kuliah ini? Semester 4. Semester 4. Oh, semester 4 ya? Iya, semester 4. Ya, bagus ya. Kritis ini tipe aktivis nih kalau kayak gini. Iya, aktivis, Pak. Emang aktivis. Iya, jadi betul ya. Mungkin beberapa hal itu bisa dilakukan ya. Saya sepakat kalau secara lebih teknis, memang persoalan di kebijakan makro itu yang biasanya terkait dengan Indonesia itu kan waktu saya di Malaysia ya, seringkali kita kan satu rumpun ya dengan Malaysia. Tapi Malaysia tahun 80-an, tahun 70-an itu dibandingkan tahun 80-an 70-an itu di Malaysia itu sama kayak di Jakarta tahun ya 90-2000-an lah. Kalau naik kereta itu dulu waktu saya kuliah itu naik kereta itu di atas gitu kan ya, naik kereta waktu mau kuliah gitu. Nah, itu kan tahun 2000-an itu masih kayak gitu ya. Di Malaysia itu tahun 70-an. Jadi di tahun 2000-an Malaysia itu udah nggak kayak gitu ya. Jadi Malaysia itu relatif sekarang maju di Indonesia. Nah, ketika dibandingkan dengan Indonesia, itu kalau dari sudut pandang ekonomi adalah memang masalah populasi yang besar dan luasnya ini ya, geografis wilayah. Sehingga kalau bicara ekonomi memang akhirnya rantai distribusi itu menjadi isu. Sistem pengawasan itu menjadi isu karena dia terlalu luas. Nah, memang itu menjadi titik krusial gitu kalau kita bicara tentang misalkan terkait dengan minyak yang notabene itu menjadi bahan pokok dan apalagi pemerintah subsidi. Beda halnya kalau dari awal sudah harga pasar ya. Karena kalau ada subsidi bukan hanya rantai distribusi produknya yang perlu diawasi, tapi rantai subsidinya yang juga perlu dilihat. Apakah tepat sasaran, apakah yang disubsidi itu adalah barang di hulunya atau barang di intermediatnya atau akhirnya yang disubsidi. Makanya itu jadi isu.
bagaimana kebijakan yang tepat. Dan memang untuk minyak goreng sekarang menjadi kompleks karena rantainya panjang, kemudian kemampuan pemerintah untuk mengontrol juga semakin lama semakin lemah karena ini akumulasi dari kebijakan-kebijakan periode sebelumnya yang memang terlalu mengandalkan kepada adanya, kalau dalam ekonomi itu ekonomi, tapi ini di konvensional itu namanya blessing in disguise. Jadi artinya banyak kasus terjadi negara-negara yang kaya sumber daya alam, tapi ternyata itu jadi penyebab negara tersebut tidak pernah maju. Kenapa? Karena negara tersebut menjadi kurang inovatif, kurang kritis karena belum dalam kondisi tertekan gitu ya. Itu juga jadi hal yang penting gitu. Betul. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi usulan Farhan, itu betul bisa jadi salah satu hal yang, dan saran saya sebenarnya itu dikaji ya. Silakan nanti mungkin kalau Farhan tertarik itu bisa jadi salah satu topik skripsi tentang rantai distribusi Islam misalkan gitu ya. Itu hal yang menarik gitu ya. Menurut saya itu bisa menjadi topik yang bisa diangkat dalam penelitian nantinya. Begitu ya. Mungkin terima kasih ya Farhan atas tanggapannya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ya, silakan Pak, silakan. Kita akan masuk ke bagian yang berikutnya tentang sistem keuangan ya. Oke. Bicara tentang sistem keuangan, ini apalagi dalam sudut pandang ekonomi kontemporer ya, seringkali kita menganggap ekonomi itu yang paling utama itu adalah sistem keuangannya dulu, baru sektor realnya, sistem sektor realnya. Seringkali kita menganggap seperti itu ya. Bahkan kalau kita bicara tentang ekonomi Islam pun sekarang kan asosiasi dari ekonomi Islam itu adalah keuangan Islam ya. Yang paling gampang apa itu ekonomi Islam? Yang paling gampang ngelihat ya perbankannya gitu ya. Walaupun kalau bicara ekonomi sekali lagi kan kita tidak hanya bicara uang, kita bicara barang. Ya. Tapi di sini saya ingin menekankan bahwa sangat penting bagi kita untuk bisa memahami bagaimana sistem keuangan itu dibentuk secara makro dan bagaimana sistem keuangan Islam itu bisa berjalan dengan mekanisme yang ada. Ya. Dan keberadaan sistem keuangan itu sangat krusial bahkan di dalam ekonomi Islam, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi sekarang gitu ya. Jadi kalau dulu kalau belanja kan ya, zaman saya dengan Bu As masih ini ya, kita kan berbentuk fisik gitu ya, uangnya ya Bu ya. Paling banter dulu zaman kita kecil ATM paling, itu pun ATM jarang Bu ya. Nggak ada tuh yang namanya belanja online, uang online, nggak ada. Apalagi sekarang bukan hanya uang online, tapi uangnya nggak berbentuk, kripto kan gitu ya. Jadi keberadaan dari sistem keuangan itu menjadi jauh lebih penting dibandingkan dengan katakanlah 30 tahun yang lalu, di saat memang kondisi masyarakat semakin tergantung pada teknologi gitu ya. Dan tentu sebuah sistem keuangan yang baik tentu adalah sistem keuangan yang bisa mentransmisi adanya transaksi-transaksi yang bisa menguntungkan mereka yang menggunakan fitur tersebut. Jadi kalau kita adalah pembeli yang menggunakan aplikasi misalkan Tokopedia misalkan, dan si penjual juga menggunakan aplikasi Tokopedia, maka sistem keuangan yang dipakai dari instrumen tersebut itu adalah sistem keuangan yang memang kita pilih karena kita merasa bahwa dia memberikan hal yang baik buat kita. Bahasanya saya tulis insentif. Insentif yang efisien, murah, cepat gitu kan gitu kita pakainya kan gitu ya. Bahkan kalau transfer uang juga sama, banding-bandingin gitu ya. Sekarang alhamdulillah sudah ada flip gitu, jadi transaksi murah kan gitu ya. Kan kita banding, itu kan sistem keuangan sebenarnya gitu. Jadi ini menjadi sangat penting dalam memahami sistem keuangan yang efisien. Ya, ini ada fitur-fitur sistem keuangan efisien ya. Jadi mereduce informasi dan alokasi biaya, sistem pembayarannya stabil, kemudian dia liquid ya, artinya dia mudah gitu. Jadi bukan hanya mudah di top up, tetapi dia liquid dalam arti kalau kemudian uang tersebut nggak kepake, kita bisa ambil gitu ya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana sistem pasarnya yang kemudian well developed untuk mengakomodasi transaksi yang ada. Ini tentang sistem keuangan, kenapa dia urgent ya. Dan ini fungsi utamanya nanti teman-teman bisa baca ya di buku yang tadi saya sudah share ya di kolom chat. Untuk yang belum punya ya silakan sudah, Pak. Ada penjelasan lebih detail fungsi utamanya ya terkait dengan sistem keuangan. Saya lanjut saja.
Saya akan review dulu tentang bagaimana sistem keuangan saat ini berjalan. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia sistem keuangan konvensional kan ya, walaupun kita misalkan sudah pakai bank syariah misalkan ya, bertransaksi di instrumen keuangan syariah, tapi kan secara sistem perekonomian, sistem keuangan syariah tetap secara global ya tidak signifikan gitu ya, berapa persen gitu yang secara dampak dipengaruhi oleh sistem keuangan Islam. Jadi tentu yang paling penting adalah kita memahami bagaimana mekanisme sistem keuangan global berjalan yang dalam hal ini direfleksikan oleh sistem keuangan syariah, sistem keuangan konvensional maksud saya. Nah, di sistem keuangan konvensional, salah satu isu yang utama itu adanya fenomena financialization. Apa itu financialization? Financialization adalah bagaimana sistem keuangan itu menempatkan dirinya itu menjadi bukan hanya paling penting dibandingkan dengan sistem sektorial, tetapi semuanya itu dibuat financialization. Semuanya diarahkan mengarah kepada segala sesuatu yang berorientasi kepada uang. Jadi semuanya adalah uang. Jadi seolah-olah ekonomi itu yang penting uang. Ekonomi tumbuh, yang penting uangnya banyak. Yang penting uangnya bergerak. Jadi kalau kita bicara ekonomi, misalkan GDP, yang kita lihat adalah yang penting pertumbuhan ekonomi, yang penting uangnya besar. Bahwa nanti ada sektorialnya, bahwa kemudian esensi ekonomi adalah sektorial sebenarnya ya. Padahal kan kalau ini agak setback ke belakang, bahkan andai misalkan kita kembali ke zaman batu misalkan ya, zaman prasejarah, pasti tetap ada transaksi ekonomi kan. Misalkan saya punya kambing ya, kemudian teman-teman misalkan di sini siapa? Arbi punya ayam, saya pengen makan ayam. Arbi mau beli kambing saya nggak? Kita tukeran. Jadi transaksi ekonomi tetap akan berlangsung bahkan ketika nggak ada uang. Kan gitu ya. Karena esensi ekonomi kan barang dan jasa. Uang itu kan alat. Yes. Uang itu kan mekanisme gitu. Tapi kan fenomena sekarang kebalik. Ya. Bahkan bukan hanya kebalik. Uang itu seperti nggak butuh sektorial. Kita bisa lihat apa contohnya, misalkan saya ambil contoh yang kedua, di sini kan ada 3 pemicu ya. Contoh kedua, di mana-mana sekarang pay later ya Bu ya. Ya. Jadi kita nggak usah mikirin punya uang apa enggak, yang penting belanja dulu. Kenapa? Uangnya belakangan bisa jadi. Kenapa? Berhutang gitu ya. Kan segala sesuatu sekarang aplikasi pay later. Jadi kita sudah dalam dunia yang menempatkan bahwa yang penting itu adalah uang. Ya, yang penting adalah uang. Jadi financialization gitu ya. Padahal justru itu yang membuat akhirnya ekonomi itu menjadi kalau dulu pernah ada istilahnya bubble ekonomi, balon, pernah dengar mungkin ya. Apa itu bubble ekonomi? Dia besar gitu ya. Tapi dalamnya kropos, kosong bahkan gitu. Di banyak krisis ekonomi yang kalau kalian search gitu ya, krisis ekonomi di berbagai dunia itu lebih banyak karena memang fenomena financialization dibandingkan dengan krisis yang dipicu oleh sektorial gitu ya. Nanti mungkin bisa didalami lebih lanjut ya, kita bisa diskusikan ya. Ada memang krisis ekonomi yang didorong adanya pengaruh dari sektorial ya. Tetapi mayoritas krisis ekonomi itu mayoritas adalah financialization. Dan pemicunya tadi ya, semuanya segala sesuatu berbasis pada hutang ya. Negara kita, Anda boleh cek ya, 10 tahun terakhir itu naiknya 100% hutang. Ya. Jadi negara aja seperti itu, gimana masyarakat? Karena kan masyarakat gimana negara gitu ya. Dan ini tren bukan hanya negara kita. Gitu. Dan pemicu kedua adalah tentu keberadaan suku bunga yang membuat adanya kemudahan melakukan aktivitas transaksi berbasis uang tanpa harus terkait dengan sektorial. Karena bunga itu kan sifatnya ex ante. Jadi ada istilah ex ante dan ex post. Ex ante ya dan ex post ya. Ex ante itu artinya transaksi itu hasilnya ditentukan di awal. Jadi bunga membuat transaksi itu hasilnya ditentukan di awal. Gimana caranya? Ya adanya bunga. Misalnya gimana? Saya punya uang nih. Saya mau minjemin Anda 100 juta. Saya minta 15%. Hasilnya sudah ditentukan di awal. Padahal uangnya 100 juta mau jadi nanti 200 juta atau bahkan mau habis, kita nggak pernah tahu. Karena esensi dari bisnis kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ditarik ke awal, di present value kan dengan ada bunga. Dan ini menjadi berbahaya ketika semuanya jadi bunga.
semuanya sistem keuangan bunga gitu. Jadi artinya semuanya adalah ditarik ke awal, di present value kan, di muka jelas ada uangnya, barangnya belakangan. Nah, ini kan menjadi financialization. Dan yang terakhir adalah complex financial derivative. Artinya instrumen keuangan itu dibuat sedemikian kompleks ya, bahkan mungkin pernah dengar di negara-negara Eropa ya, kalau di Indonesia memang relatif dia belum cukup maju ya, karena sistem derivatifnya memang masih relatif tidak semaju negara maju. Tapi di negara-negara Eropa maju tersebut, ketika derivatifnya semakin berkembang, itu menjadi istilahnya ini, ada istilah yang mungkin teman-teman pernah dengar, subprime mortgage obligation, subprime mortgage crisis ya. Jadi pasar transaksi sektor keuangan itu kan kita pernah dengar pasar primer ya. Jadi kalau kita nerbitin surat utang, itu transaksi ketika kita nerbitin di pasar primer. Nah, orang yang punya sertifikat utang kita transaksi lagi di pasar sekunder gitu ya. Nah, di dalam sistem kompleks financial derivative itu, bahkan di negara-negara maju itu sudah sampai tier kelima. Jadi kalau kita beli surat utang, itu udah nggak tahu nih surat utang punyanya siapa gitu. Jadi hutang sudah berlipat ganda jadi hutang. Jadi hutang dasarnya adalah hutang. Hutang dasarnya adalah hutang gitu ya. Jadi bukan hanya mendorong hutang dalam berbagai aktivitas ekonomi, tetapi instrumen pembiayaannya sudah berbasis pada hutang. Jadi hutangnya sudah pangkat 5. Ya, padahal yang kita pahami yang paling gampang kan logika yang sederhana itu biasanya di transaksi hutang itu di pasar sekunder gitu ya. Jadi kalau saya beli saham, saya jual lagi, itu kan transaksi di pasar sekunder. Sederhana itu biasanya. Tetapi di negara-negara yang sudah kompleks itu sudah sampai level kelima, tier kelima itu derivatifnya. Jadi ini membuat financialization menjadi fenomena yang yang memenuhi segala macam aktivitas bisnis. Dan dampaknya akhirnya ya, kalau teman-teman bisa lihat ya, akhirnya yang paling penting adalah sektor keuangan. Jadi kalau dalam struktur perekonomian itu seperti piramida terbalik. Kalau ada piramida segitiga seperti ini, itu awalnya uang itu di paling atas gitu ya, barang dan jasa di bawah. Kenapa? Karena uang itu adalah alat, yang paling penting adalah barang dan jasa, karena yang dalam dilakukan transaksi itu kan barang dan jasa, sementara uang itu kalaupun transaksi adalah membantu perputaran barang dan jasa. Sekarang terbalik, segitiga terbalik gitu, piramida terbalik. Jadi uang dan barangnya yang paling kecil di bawah, sementara barang dan jasa paling kecil di bawah, sementara uangnya yang paling besar. Bahkan yang terjadi adalah tadi bubble gitu ya. Orang bisa dapat uang hanya dengan uang. Ya, jadi transaksi sektorialnya nggak begitu penting gitu ya. Dan yang terjadi tentu saja adalah berbagai macam krisis ekonomi yang menjadi begitu mudah terjadi di berbagai macam negara-negara saat ini, termasuk juga di Indonesia dan secara global. Ini adalah bagaimana sistem keuangan konvensional berjalan dan didasari oleh adanya sebuah situasi yang namanya financialization dengan 3 pemicunya. Oke. Lalu bagaimana sistem keuangan Islam dibangun konsepnya dan bagaimana dia bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya di dalam sistem keuangan Islam. Secara umum, sistem keuangan yang ada sekarang itu berdiri di atas 2 fitur utama, yaitu adanya transfer atau perdagangan kredit, yang kedua adanya perdagangan resiko. Dan ekonomi Islam yang paling fundamental pertama adalah tentu melarang 2 hal ini dulu. Nanti kita lihat, ada larangan, tentu ada instrumen ya. Nanti kita bicara instrumennya nanti. Sekarang kita lihat 2 fitur utama ini. 2 fitur utama ini penting. Tadi sudah diulas di slide sebelumnya, tetapi ini saya tegaskan kembali. Apa itu perdagangan kredit? Intinya apa-apa sekarang didorong oleh utang. Bahkan kalau kita, mungkin teman-teman mahasiswa belum punya kartu kredit ya, walaupun sekarang sudah ada kartu kredit syariah ya, Bu Aas ya. Tetapi sekarang mungkin jadi fenomena. Bahkan ini juga menarik ya, dulu waktu saya masih ya awal-awal punya kartu kredit ya, ini syariah ya, walaupun syariahnya tentu saja ini bisa kita kritisi, karena tetap aja syariahnya ya syariah utang gitu ya. Itu jadi senang pakai, kenapa? Murahan pakai kartu kredit syariah ya, udah bisa nyicil dapat diskon. Jadi kita bayar tunai, udah harus punya uang di awal, nggak dapat diskon. Kan nggak enak gitu ya.
Jadi dunia sekarang intinya adalah didorong untuk utang, kredit. Sekarang kan kalau kita lihat, mohon maaf saya nyebut merek nih ya, GoPay misalkan gitu ya. Saya di tahun 2020 katakanlah itu senang banget itu ya. Tapi sekarang kok diskonnya gedean pay later ya daripada GoPay gitu ya. Hampir semuanya gitu ya teman-teman ya. Diskonnya gedean pay later gitu. Jadi orang ngutang itu diskonnya lebih besar. Jadi kan trading kredit itu menjadi sebuah perilaku ekonomi masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat sudah dalam kondisi di mana aktivitas ekonominya itu didorong untuk berdagang kredit. Artinya semuanya didorong untuk utang. Kan cicilan, berdagang cicilan maksud saya gitu ya. Yeah. Bahkan kalau teman-teman nanti misalkan mungkin sudah ada ya yang misalkan sekarang cicil motor gitu ya. Itu kalau kita beli motor, ini fenomena juga ya. Itu sedikit sekali dealer-dealer motor yang mau tunai, maunya semuanya kredit. Iya, betul. Gitu ya. Jadi kita sudah dalam situasi di mana aktivitas di dalam keuangannya, sistem keuangannya itu adalah trading in credit. Nah, trading in credit ini menjadi problematika ketika memang semuanya berbasis pada kredit. Kenapa? Akhirnya tadi karena kredit itu dia ex ante. Nah, karena dia ex ante artinya dia membuat cost of debt menjadi terus meningkat. Kenapa? Karena ex ante. Jadi kalau misalkan ada pengusaha, saya perlu investasi nih 100 juta misalnya. Saya datang ke lembaga keuangan, dibilang bunganya 10%. 10% kan masuk ke dalam struktur biaya saya dong tentu saja. Minjem 100 juta plus 10%. Jadi 10% adalah tambahan biaya. Jadi dari awal struktur biaya itu sudah pasti meningkat. Padahal perlunya sebenarnya cuma 100 juta. Padahal juga proses produksinya, dia menjadi pengusaha, barang nggak jadi, barang nggak laku, nggak tahu tuh barang nggak laku berapa banyak nanti, apakah dia dapat untung atau malah sebaliknya buntung, nggak pernah tahu. Jadi cost of debt itu menjadi semakin tinggi dengan adanya trading in credit. Apalagi trading in creditnya dilakukan oleh negara dalam ekonomi makro. Nah ini udah nggak kebayang dah, akhirnya memang negara secara global kalau nanti dikaitkan dengan solusi ekonomi Islam memang harus fundamental gitu. Kita nggak bisa sekedar bicara pada aspek-aspek parsial gitu. Makanya kita sementara ini, misalkan ini juga isu makro ya, yang nanti kita bisa diskusikan. Kita mendorong, walaupun untuk sementara ini masih katakanlah basis hutangnya masih tidak bisa kita hilangkan sepenuhnya, tetapi instrumen-instrumennya sebisa mungkin itu masuk pada aspek keuangan syariah. Kenapa? Misalkan Kementerian Keuangan sekarang itu sudah hampir 40% ya, teman-teman bisa cek itu pembiayaannya berbasis pada sukuk. Yeah. Jadi utangnya tidak lagi hutang yang berbasis pada bunga, tetapi berbasis pada sukuk. Namun ya ini catatan ya. Namun kita nggak boleh berhenti di situ saja. Kemudian puas, sukuk semakin besar, nggak bisa. Kenapa? Karena bagaimanapun ini tetap hutang gitu ya, bukan skema. Karena sukuk nanti kita bisa bahas ya. Sukuk itu kan ada dua jenis ya. Ada sukuk yang berbasis pada hutang, ada sukuk yang berbasis pada sektor real. Istilahnya kalau dalam pasar modal syariah itu adalah ada namanya sukuk base ya, ada sukuk back. Jadi aset back sukuk, aset base sukuk. Nah, sementara ini di dalam pembiayaan di keuangan syariah termasuk negara itu masih aset back sukuk, belum aset base sukuk. Masih sekedar bagaimana syariahnya compliance, belum mendorong pada tujuan-tujuan syariah gitu ya. Jadi yang penting tidak langgar syariah, tetapi belum bicara tentang tujuan-tujuan syariah. Kita bisa diskusi nanti. Tapi itu sudah sangat bagus gitu ya. Artinya kita mencoba bagaimana trading in credit ini kita kurangi, karena ini membuat perekonomian itu menjadi akhirnya nanti ekonominya berbasis pada hutang, dan akhirnya kalau teman-teman belajar sejarah bagaimana jatuh bangunnya negara ya, nggak tahu, saya mungkin pernah dengar tentang model pembangunan Ibnu Khaldun misalkan, atau bahkan ketika dulu Turki waktu itu kan Utsmaniyah ya, Khilafah Utsmaniyah itu runtuh, itu salah satunya karena hutang gitu. Jadi negara-negara dengan sistem ekonomi Islam pun akan mendapatkan konsekuensi yang buruk di jangka panjang ketika dia berbasis pada hutang, walaupun hutangnya syariah gitu. Jadi tetap hutang itu tetap sesuatu yang buruk buat perekonomian ya. Apalagi Rasul kan mengajarkan gitu ya, walaupun membolehkan, mengajarkan ya hutang itu
sebisa mungkin dihindari gitu, karena kan membuat kalau kita individu itu kan seperti tangan di bawah gitu, tangannya di bawah gitu. Yang mulia itu kan tangan di atas gitu. Walaupun boleh gitu, kalau kita lihat Rasul kan pernah berhutang kan dalam sejarah, menggadaikan baju perang, bajunya katanya Yahudi, betul Yahudi. Tapi kan bukan berarti itu adalah style gitu. Itu kan urgent gitu ya. Ekonomi Islam pun membolehkan utang, tapi bukan berarti utang sekarang paling utama. Jadi yang pertama adalah trading in credit. Yang kedua adalah trading in risk, memperdagangkan resiko. Jadi kalau namanya bisnis itu kita tidak bisa menghindari. Kan ada kaidah kan, kalau kita ingin dapat hasil, siaplah menanggung resiko. Kan ada kaidah usul fikih seperti itu, al-ghurm bil al-ghurm. Pernah dengar mungkin ya? Ada kaidah usul fikih seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita ingin dapat hasil, siaplah menanggung resiko. Resiko apa ya? Resiko dapat hasil dan resiko tidak dapat hasil, atau bahkan resiko rugi gitu ya. Karena namanya juga berbisnis, berekonomi, tindakan ekonomi. Jadi ada resiko. Nah, di dalam ekonomi saat ini, resiko itu bukan hanya sebagai konsekuensi bisnis diperlakukan, tetapi resiko itu jadi komoditas. Jadi menempatkan resiko itu menjadi instrumen perdagangan. Apa contoh yang paling gampang? Yang ngetren sekarang itu binomo. Binomo itu kan trading in risk ya. Ada yang udah jadi investor binomo di sini? Kita harus update. Iya, teman-teman mungkin lebih ini dari kita ya Bu As ya, generasi yang masih ini. Jadi sekarang dengan adanya teknologi kita bisa melakukan berbagai macam transaksi, termasuk dengan adanya instrumen-instrumen seperti instrumen kripto ataupun seperti binomo yang sedang viral sekarang. Tapi binomo itu kan memperdagangkan resiko, teman-teman tahu kan memperdagangkan resiko. Dan akhirnya yang namanya memperdagangkan resiko itu sama seperti skema Ponzi gitu ya. Artinya untuk orang awal yang mendirikan atau katakanlah kelompok kecil yang katakanlah mendesain sistem itu, dia akan mendapatkan keuntungan terus-menerus dengan mengorbankan ekosistem yang lebih luas. Orang yang masuk belakangan itu pasti seperti itu. Kan binomo seperti itu ya kalau dibaca ya. Orang-orang yang mendapatkan binomo langsung jadi OKB ya, orang kaya mendadak, itu ada aja gitu. Tapi kan cuma cuma sekian orang dari ratusan orang yang akhirnya sekarang mau nggak mau mengandalkan kepada polisi. Karena memang sistem memperdagangkan resiko itu berlawanan dengan fitrah bahwa resiko itu adalah mekanisme yang harus ditanggung, bukan instrumen yang dijadikan komoditas gitu. Jadi resiko itu diperdagangkan ya, kalau bahasa kita itu ya seperti spekulasi, judi itu kan memperdagangkan resiko. Dan keuangan konvensional sekarang itu benar-benar memperdagangkan spekulasi dan judi. Mungkin kalau bayangan kita kan judi itu kalau kita lihat dalam bahasa yang situasi sehari-hari kan, kalau zaman saya dulu kalau judi itu seperti orang taruhan gitu ya. Kalau di kampung-kampung itu judi sabung ayam, itu kan 30 tahun yang lalu gitu. Dengan teknologi, kita sadar tidak sadar, itu sebagian instrumen keuangan konvensional itu basisnya adalah seperti judi. Dan itu adalah trading in risk. Ya. Termasuk juga misalkan asuransi gitu misalkan ya. Asuransi kan juga memperdagangkan resiko gitu ya. Bagaimana adanya orang-orang yang kemudian resikonya ditransfer dengan sebuah harga. Kan kita kalau ikut asuransi itu kan dalam kacamata yang sederhana kan kita ingin resikonya di cover kan gitu ya. Artinya resiko dijual belikan gitu ya. Dan ini menjadi problematika. Akhirnya resiko yang tadinya sekali lagi adalah konsekuensi dari bisnis menjadi orientasi dari bisnis itu sendiri. Dan ini menjadi akhirnya yang didagangkan itu bukan barang dan jasa. Kalau di awal itu kita lihat tadi itu adalah uang, utang, ini lebih bahaya lagi yang diperdagangkan adalah resiko. Jadi Anda bisa bayangkan resiko yang tadinya adalah konsekuensi dari aktivitas bisnis, itu sekarang menjadi tujuan bisnis. Ada resiko, kita dagang, kita kemas jadi produk, kita jual, orang beli resiko. Gitu ya. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa ekonomi Islam itu melarang, kalau secara usul fikih itu riba dan gharar. Bahasanya kalau trading in credit itu adalah riba, trading in risk adalah gharar. Ya, jadi kenapa dilarang? Karena memang ini membuat
keuangan itu menjadi sedemikian berbahaya buat perekonomian. Bukan hanya tidak berkontribusi terhadap ekonomi real, malah menghancurkan ekonomi real. Karena yang didagangkan, yang dijadikan transaksi itu bukan lagi sesuatu yang konkret sebagai sebuah produk. Tapi tadi yang pertama adalah uang, yang kedua adalah risiko. Oke, itu dua hal yang dilarang dalam keuangan Islam yang justru menjadi fitur dasar dalam keuangan konvensional. Selanjutnya, bagaimana ekonomi Islam membangun fitur ekonominya. Jadi kalau misalkan sistem bunga di dalam ekonomi konvensional itu ibarat kalau kita mengilustrasikan ekonomi itu seperti tubuh, ya kan? Uang itu adalah darah, kan itu kan darah perekonomian. Kenapa kemudian uang di dalam perekonomian itu harus mengalir? Karena uang itu adalah alat untuk bertransaksi, kan uang darah itu mengalir, kan membantu untuk sirkulasi segala macam zat yang dibutuhkan tubuh, kan kacamatanya seperti itu ya, mudahnya menggambarkan. Maka bunga itu adalah seperti jantung. Dia menjadi sentral dalam perekonomian. Semua transaksi sekarang di sistem keuangan dengan fitur-fitur yang konvensional, kayaknya nggak ada yang nggak menggunakan bunga ya dengan segala macam turunannya. Bahkan ya bank sentral pun kan menggunakan bunga untuk mengelola kebijakannya. Jadi negara pun menggunakan bunga dalam mengelola kebijakan keuangan. Jadi sangat sentral. Maka pertanyaannya, kalau bunga tadi di awal itu kita larang, maka bagaimana ekonomi Islam, sistem keuangannya bisa berjalan kalau bunga nggak ada? Jadi kalau bank dengan bank, ya kalau transaksinya sederhana, misalkan saya dengan Anda transaksi, kalau bunga dihilangkan gampang ya, kita bisa barter gitu ya. Tapi kalau transaksi sekompleks sekarang, transaksi melibatkan di ekonomi makro itu jutaan orang bertransaksi dalam sebuah instrumen misalkan, maka kan kita perlu ada sebuah mekanisme yang bisa memfasilitasi hal tersebut. Apa solusi dari bunga? Termasuk juga kalau misalkan ada kalau dalam sistem keuangan itu, karena kita bicara sistem keuangan, bank dengan bank, kalau sekarang ada bank dengan bank, kalau bertransaksi, begini, saya dengan bank bertransaksi, maka dalam sistem keuangan transaksinya menggunakan bunga. Baik saya nabung uang maupun minjam uang pakai bunga. Maka ekonomi Islam harus nyari solusi karena bunga dilarang kan gitu. Begitu pula ketika ini contohnya bank yang paling gampang ya. Bank dengan bank. Bank dengan bank juga transaksi. Bukan nggak transaksi ya, kalau kita belajar tentang sistem keuangan kan ada yang namanya dia transaksi clearing di setiap harinya. Jadi bank dengan bank itu nanti ketika penutupan sesi setiap hari, di penutupan laporan keuangan setiap harinya, itu kan dia akan melihat berapa banyak yang minjem uang, berapa banyak yang masukin uang ke banknya. Maka dia akan melihat selisih, baik itu positif negatif, dan dilihat dengan bank lainnya. Kalau dia positif, dia enak dong Bang. Kenapa? Kalau dia selisihnya positif, banyak masyarakat yang nabung, maka dia bisa meningkatkan cadangannya, termasuk juga meningkatkan apa yang dia simpan di bank sentral sebagai penerima uang total yang ada di banknya. Sementara kalau bank negatif, dia kan harus menutup itu. Ternyata lebih banyak masyarakat yang narik uang, lebih banyak masyarakat yang kemudian minjam uang. Sementara masyarakat yang naruh uang, nabung uang semakin sedikit. Maka di hari penutupan hari dia kan defisit cash flow-nya. Dia harus nyari kan uang untuk menutupi itu. Maka dia minjem ke bank yang lainnya. Jadi itu transaksi clearing namanya. Maka dia minjem, entah itu minjem langsung ke bank temannya atau minjem ke bank sentral kan juga boleh. Nah, itu juga dengan bunga gitu. Transaksi clearing kan bunga gitu. Ada bunga, dia minjem dengan bank sebelah, saya perlu uang nih cepat untuk menutupi adanya cash flow yang defisit, atau minjem ke bank sentral bunga. Maka ekonomi Islam harus nyari solusinya. Begitu pula ketika si bank sentralnya bertransaksi dengan bank individu. Karena ketika bank bertransaksi dengan bank sentral, dia bilang saya perlu adanya talangan nih, misalkan ada defisitnya, ada talangan kan, ada mekanisme kalau dalam kebijakan moneter itu kan bank sentral sebagai lender of the last resort gitu ya. Nah, maka dalam lender of the last resort kan juga gratis gitu. Bank konvensional harus bayar sejumlah uang ke bank sentral
sebagai imbalan bahwa dia minjem uang, maka ada bunga. Pertanyaannya bagaimana ekonomi Islam memberikan solusinya? Apa instrumennya? Nah, ini yang dinamakan instrumen berbasis resharing. Kita belum spesifik instrumen-instrumennya, karena resharing itu bisa bermacam-macam bentuk. Salah satu bentuk yang paling gampang adalah bagi hasil. Ingat ya, teman-teman, bagi hasil itu hanya salah satu instrumen resharing yang bisa dikembangkan, dipraktekkan dalam sistem keuangan Islam. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa sistem keuangan syariah berbasis bagi hasil. Itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ya, bagi hasil benar adalah instrumen yang penting dalam ekonomi Islam, keuangan Islam. Tetapi bukan hanya bagi hasil, ada instrumen-instrumen lain yang mencirikan resharing. Apa itu resharing? Resharing adalah instrumen yang kalau dipakai, dia lebih banyak mendorong cooperation ketimbang competition. Jadi dia berbagi resiko. Lebih banyak mendorong ke sana. Catatan tetap ekonomi keuangan Islam membolehkan kompetisi ya, membolehkan adanya transaksi yang berbasis margin, itu boleh ya. Tetapi yang didorong adalah resharing. Jadi instrumen resharing, instrumen yang didorong dan menjadi dasar dalam transaksi keuangan Islam. Saya akan jelaskan lebih lanjut di bagian berikutnya ya tentang contoh-contoh resharing beberapa. Oke, kita sekarang masuk lebih gampang ya. Yang pertama adalah kita bicara tentang subsistem Islamic banking. Karena tentu saja kalau kita bicara tentang keuangan Islam, hal yang paling utama di dalam aktivitas keuangan Islam dan hal yang juga lebih terlihat nyata produk-produknya, mungkin kita juga ya, teman-teman juga sudah punya rekening perbankan syariah, maka tentu membicarakan tentang keuangan Islam yang paling gampang, yang pertama adalah subsistem Islamic banking. Subsistem Islamic banking, bagaimana dia bekerja? Kalau tadi menggunakan bunga, pertanyaannya bagaimana resharing diterapkan dalam subsistem Islamic banking? Cornerstone dari Islamic banking, transaksinya adalah berbasis pada mudharabah dan musyarakah. Teman-teman juga sering dengar gitu ya, tetapi seringkali kita mungkin berhenti bahwa mudharabah dan musyarakah bagi hasil. Kita mungkin jarang membahas bagaimana mudharabah dan musyarakah diterapkan dalam sebuah subsistem perbankan syariah. Karena kan kacamata kita makro Islam, bukan kacamata fikih, bukan kacamata kalau kita belajar itu memahami bagaimana industri keuangan bekerja, bukan. Kita dalam kacamata makro, memahami sistem transaksinya dipakai. Nah, ini makronya ya, jadi artinya kita tetap belajar dalam sudut pandang makro. Oke, ini yang paling penting. Ketika kita bicara tentang model atau bagaimana mekanisme transaksi di perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan Islam dilakukan, dengan cornerstone atau instrumen utamanya adalah katakanlah mudharabah misalkan, maka kan kita harus bikin model. Ibaratnya gini, kalau ada bank syariah, dia kan nggak sendirian. Bank syariah itu punya konsumen, dia punya debitur, kan gitu ya, yang paling gampang. Walaupun nanti juga bank syariah tidak hanya konsumen dan juga debitur, ada bank sentral yang nanti tadi berfungsi sebagai lender of the reserve. Artinya kalau kemudian nanti bank syariah bertransaksi dengan masing-masing elemen ini, kalau pakai bunga sederhana, ya kalau nasabah naruh uang dikasih bunga, kalau ada debitur minjem uang dikasih dicas bunga, minjem uang ke bank sentral memberikan bunga, atau sebaliknya bank sentral juga bisa minjem ke kita kan lewat sertifikat surat hutang, surat berharga pasar uang gitu ya, itu kan juga kita bisa dapat bunga. Pertanyaannya bagaimana kemudian kalau resharing diterapkan khususnya untuk mudharabah di sistem perbankan, subsistem perbankan Islam. Ada 3 model yang bisa dikembangkan. 3 model ini bukan berarti maksudnya gini, sistem subsistem perbankan syariah sekarang belum dapat kita jadikan ini adalah bank syariah yang memang memiliki standar syariah yang sesuai dengan pencapaian makosid syariah. Jadi kalau bahasanya syariah based atau syariah compliance, bank syariah sekarang itu masih syariah compliance. Yang penting nggak melanggar syariah.
tetapi belum secara signifikan berorientasi kepada tujuan-tujuan syariah yang kita bahas di awal tentang maqasid syariah. Jadi apa yang diterapkan oleh bank syariah sekarang dalam mekanisme transaksinya belum sebagai sesuatu yang ideal. Ada 3 model yang bisa dikembangkan. Ya, 3 model ini ada keuntungan kerugian. Artinya ketika kita mengembangkan bagaimana mekanisme transaksi di bank syariah dilakukan, 3 model ini bisa diterapkan. Model pertama ini adalah model yang paling umum, model yang ya banyak sistem perbankan syariah global pakai. Model tersebut dinamakan model two-tier mudharabah, mudharabah 2 tingkat. Jadi artinya di sini si perbankan Islam ini dia melakukan transaksi mudharabah di tingkat pertama dengan nasabah, di tingkat kedua dengan debitur. Di sini artinya mudharabah itu punya 2 aspek di sini. Jadi kalau ketemu nasabah, mudharabahnya berapa? Kalau bahasa paling gampang, kalau kita nabung di bank syariah kan suka dijelasin. Berapa nih nisbahnya? Sekarang jatuhnya 20-80 Pak, kurang lebih kayak gitu kan. Nah, itu kan mudharabah sebenarnya. Sementara kalau kita minjem uang beda lagi tuh ininya, hitung-hitungannya. Biasanya misalkan 50-50 atau 60-40 gitu. Jadi dia akan ada mekanisme untuk bagaimana si bank tersebut bisa mengambil untung 2 sisi dengan menerapkan mekanisme mudharabah. Beda dengan bunga. Kalau bunga sekali lagi sudah ex ante. Tapi kalau nisbah sepanjang dia konsisten, ini asumsi sepanjang dia konsisten harusnya expose. Ya, expose itu artinya ya dia nggak bisa kemudian ditentukan di awal. Ya, walaupun ya untuk saat ini mudharabah di bank syariah itu masih ex ante juga ya. Dan ex ante-nya ya inilah apa ya ibaratnya hybrid mungkin bahasanya ya gitu ya. Kalau kita boleh katakan artinya hybrid itu memang nisbah tetapi dia diekuivalenkan kan gitu ya, sering kita dengar ya, ekuivalen dengan sekian persen gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa praktek mudharabah di perbankan syariah belum sepenuhnya bisa menerapkan mudharabah yang berbasis pada nilai-nilai keuangan Islam yang ideal ya. Karena ekosistemnya memang masih ekosistem konvensional. Itu model yang pertama. Model yang kedua adalah model two windows. Apa itu model two windows? Model two windows adalah model yang bisa dikembangkan dalam subsistem perbankan syariah, di mana bank syariah bisa menerapkan 2 akun besar dalam Windows transaksi. Windows pertama adalah untuk transactions, Windows kedua untuk investment. Kalau ditanya negara ada, ya, seperti Suriah, ya, Iran, kata saya nggak begitu memahami. Nanti teman-teman bisa lihat ya, karena negara tersebut juga, misalkan seperti Iran kan datanya nggak bisa accessible ya, secara gratis ya. Tetapi mereka, saya pernah dengar itu menggunakan itu. Jadi ada Windows untuk transaction, ada Windows untuk investment. Ini di sisi transaksi dengan nasabah ataupun debitur. Sementara di sisi transaksi dengan bank sentral itu menggunakan skema yang namanya 100% reserve requirement. Sementara kalau yang pertama two-tier mudharabah itu masih reserve requirement, sama seperti konsep yang ada di sistem perbankan konvensional. Di Windows itu dia menggunakan skema 2 akun besar dan adanya 100% reserve requirement. Akun besar itu adalah untuk transaksi dan investasi. Artinya di sini dia akan mengakomodasi adanya kepentingan untuk aktivitas yang risk averse. Artinya kalau kita bertransaksi dengan perbankan syariah, kan nggak semuanya bertransaksi untuk nyari uang kan. Misalkan saya hanya ingin nitip uang, saya hanya ingin aset saya dijaga, atau kan ada safe deposit box segala macam kan, fungsi lembaga keuangan kan sudah semakin banyak gitu ya, untuk sebagai misalkan kalau umat muslim misalkan mau haji nih ya, haji itu kan kita perlu nabung gitu ya, kita perlu menyimpan harta dengan cukup signifikan ya, tentu kan kita mempercayakan kepada subsistem perbankan gitu. Jadi kita motivasi kita sebenarnya transaksi.
Jadi kepentingan kita adalah transaksi. Maka Windows di perbankan yang model ini itu adalah berbasis pada demand deposit ataupun transaksi. Sementara ada juga tentu saja, ya, dan ini adalah mungkin untuk saat ini yang paling besar adalah mereka-mereka yang menggunakan perbankan itu sebagai alternatif investasi. Ya, kalau kita punya uang, kita ingin investasi, kan kita juga lihat, oh, kita investasi di bank aja, gitu. Kenapa? Karena kita bisa dapat nisbah bagi hasil, gitu. Tetapi ini kan risk takers, bukan risk averse. Namanya risk taker, maka akunnya investasi. Kalau akun investasi, maka dia berbasis pada sejumlah ya katakanlah nisbah bagi hasil juga, gitu. Jadi dia ya bisa jadi dapat untung atau untungnya juga nggak besar atau untungnya sangat besar, gitu, karena investasi. Jadi dia siap dengan risk takers, gitu. Jadi Windows ini berbasis pada adanya pemisahan antara akun investasi dengan akun transaksi. Dan ini penting ya, kenapa? Karena di dalam keuangan, kita seringkali secara tidak sadar menyamakan antara menabung dengan investasi. Kita seringkali, ngapain ke bank? Menabung. Ngapain di bank nabung? Ya, selain uangnya bisa diproteksi, kita juga dapat untung. Ya kan? Padahal menabung itu kan risk averse, menghindari resiko. Sementara kalau dapat untung, itu kan risk takers. Nah, ini yang juga penting, dan ini dibedakan nanti di dalam perbankan syariah dengan model to Windows-nya, gitu. Jadi kalau kita mau dapat investasi, dapat hasil, ya masuk ke akun investasi. Tapi kalau kita hanya ingin transaksi, ingin menabung, maka masuk ke transaksi balance transaction. Dan ketika si bank syariah dengan model to Windows ini bertransaksi dengan bank sentral, maka dia untuk demand depositnya itu punya 100% reserve. Jadi dia, kalau sekarang kan di perbankan kontemporer, reserve yang wajib disediakan, cadangan bank yang wajib disediakan di bank sentral misalkan, itu kan kalau nggak salah ya, nanti boleh dicek, itu kan paling 8% ya. Jadi namanya fractional reserve ratio namanya. Nah, kalau 100% artinya kan kalau bank nih misalkan ada tabungan 1 miliar, maka dia harus mencadangkan juga 1 miliar di bank sentral, gitu. Nah, kalau model to Windows untuk demand depositnya dia harus mencadangkan 100%. Tetapi untuk investment balance dia nggak perlu ada reserve, gitu. Kenapa? Karena ini adalah investasi. Ya, jadi nggak perlu ada reserve. Jadi nggak perlu ada reserve ya. Jadi ini adalah model yang kedua, model to Windows. Model yang ketiga adalah model wakalah. Model yang diwakilkan. Ya. Mungkin pernah dengar istilah wakalah ya. Ya. Nah, model wakalah di dalam subsistem perbankan syariah itu bekerjanya adalah sebenarnya menempatkan bahwa si bank itu adalah wakilnya kita. Jadi sebenarnya ini dipicu ya, model ini dipicu oleh kenyataan, ya, kenyataan bahwa kita menggunakan lembaga keuangan seperti perbankan itu tidak semata-mata untuk investasi. Di banyak kasus, kenyataannya bank itu adalah institusi yang membantu kita untuk mendapatkan berbagai macam akses keuangan untuk kebutuhan hidup. Itu ya. Kita mau beli apapun itu kan lewat bank sekarang ya. Beli handphone, beli mobil, beli motor, beli rumah, naik haji, umroh, apalagi gitu ya. Semuanya kayaknya kalau belanja yang sifatnya pembiayaan itu pasti perlu bank. Dengan kata lain, sebenarnya fungsi bank telah bergeser dari yang tadinya lembaga intermediasi untuk investasi, itu menjadi lembaga pembiayaan. Nah, oleh karena itu, maka konsep ini mendorong bahwa bank ini bertransformasi menjadi lembaga yang memenuhi aspek pembiayaan dan
lembaga bank tersebut adalah wakil kita untuk membantu aspek pembiayaan. Jadi dia mendapatkan atau mencas segala macam servis yang diberikan kepada kita itu karena dia wakil kita kan, wakala kan seperti itu gitu. Jadi misalkan saya mau uang saya dikelola agar nanti bisa dapat untung, maka si bank bilang oke, saya akan investasikan di reksadana misalkan, kan begitu bisa. Maka bank itu sebagai manajer investasi kita. Oh, saya ingin perlu rumah nih, maka bank itu adalah wakala yang bisa memfasilitasi kita untuk dapat rumah. Jadi ada cas di situ. Jadi bank itu benar-benar menjadi lembaga yang membantu memfasilitasi pengelolaan uang kita. Jadi dia semacam manajer keuangan kita, gitu ya, manajer keuangan kita. Jadi bank itu adalah pihak yang diwakilkan oleh kita untuk mengelola uang kita, aset kita, bisnis kita, dan kemudian atas pengelolaan tersebut dia mendapatkan keuntungan berupa cas dari servis yang dia berikan. Ini model yang ketiga. Jadi di subsistem perbankan ini kita bisa melihat bahwa mekanisme perbankan Islam itu bekerja bukan semata-mata kita melihat bahwa oh ini bank bagi hasil. Kita perlu melihat bagaimana transaksi dilakukan. Karena nanti akan mempengaruhi bagaimana dia bertransaksi dengan institusi yang lain termasuk bank, lembaga lain termasuk dengan bank sentral. Maka di sini kita bisa melihat bahwa di dalam model perbankan syariah ini ketika bank syariah itu nanti bertransaksi dengan bank sentral, maka dia tidak lagi sekedar bisa mencas bunga. Dia perlu membangun bagaimana mekanisme itu bisa dilakukan tergantung pada model yang dia kembangkan. Kalau modelnya adalah wakala, maka nanti dia akan menempatkan transaksi dia dengan institusi yang lain juga wakala, bisa seperti itu. Kalau dia berbasis pada tutayar mudharabah, maka dia bertransaksi berbasis pada tutayar mudharabah. Tetapi untuk tutayar mudharabah ini seringkali missing. Untuk yang pertama, ini penting buat teman-teman ketika memahami tentang sistem perbankan Islam. Seringkali kita ngomong mudharabah musyarakah. Kalau mudharabah musyarakahnya diuraikan hanya pada sisi nasabah dengan perbankannya, atau katakanlah mungkin perbankan dengan perbankan saja, maka mudharabah relatif bisa kita konstruksi instrumen. Jadi kalau nasabah dengan perbankan syariah, mudharabah bisa karena orientasinya bisnis, maka kita bisa bagi hasil, ngomongin bagi hasil. Begitu pula dengan bank syariah A dengan bank syariah B, misalkan mereka melakukan mekanisme clearing karena salah satunya dapat surplus, satunya negatif, maka mereka clearing. Mungkin bisa juga mudharabah, walaupun pertanyaannya mudharabah yang seperti apa satu hari. Walaupun nanti kan mudharabah antara bank syariahnya bisa jadi nanti mereka menggunakan mekanisme yang lebih jangka panjang, artinya tetap bisa transaksi bagi hasil antar bank syariah. Tapi Anda bisa bayangkan kalau mekanisme mudharabah dilakukan antar bank syariah dengan bank sentral. Bagaimana bisa bagi hasil antara bank sentral dengan bank syariah? Kenapa? Karena bank sentral itu bukan lembaga untuk dapetin hasil. Kan gitu ya. Apalagi di hampir semua sistem keuangan kontemporer sekarang, bank sentral itu lembaga yang mengelola hanya perputaran uang, dan bahkan di era kebijakan moneter modern itu adalah untuk mengontrol inflasi kan bank sentral. Beda dengan mungkin 50 tahun yang lalu, bank sentral itu punya fungsi nyetak uang. Kalau sekarang kan di era kebijakan moneter kontemporer, bank sentral itu hanya untuk mengelola perputaran uang dan mengelola inflasi. Artinya, kalau bank syariah A katakanlah, dia kan perlu nyimpan uangnya di bank sentral untuk katakanlah proteksi kalau terjadi adanya mismatch manajemen di bank A-nya tersebut. Dia naruh. Kan naruh itu kan nggak gratis ya. Artinya dia mendapatkan imbal hasil karena dia akan menempatkan dananya ditahan. Kalau sistem bunga clear ya, ada sertifikat Bank Indonesia, misalkan ya, misalkan SBI 3%. Ada sekarang 7 days repo gitu kan ya, sebagai pengganti SBI. Tapi katakanlah sama, bunga. Jadi kalau bank sentral naruh sekian ratus miliar, dia dapat tuh sejumlah uang walaupun kecil sebagai imbalannya. Maka kalau sistem syariah dikenalkan, bagaimana tuh?
bagi hasil. Bank sentral bagi hasil. Memang bank sentral punya hasil apa? Kan ini menjadi pertanyaan gitu ketika sistem bagi hasil diterapkan kalau kemudian bank sentralnya syariah. Ini perlu dipikirin gitu ya. Jadi kita bukan hanya mendorong di level institusi individu, bank-bank syariah, atau dorong masyarakat untuk nabung di bank syariah. Sebagai akademisi makro, Anda juga bertanggung jawab gitu nanti mengembangkan bagaimana sistem makronya bank syariah itu bekerja dengan bank sentral. Apalagi di Undang-Undang Indonesia, di Undang-Undang Bank Sentral Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia, itu Bank Indonesia nggak boleh berbisnis. Artinya kalau Bank Indonesia nggak boleh berbisnis, hasil apa yang mau dikasih ke bank sebagai simpanan uang di mereka? Kan berarti kita harus mengubah undang-undang. Bank sentral harus bisnis. Tapi kalau bank sentral bisnis, ini bukan bank sentral, menjadi bank berbisnis ya. Apa bedanya dengan bank? Artinya harus dipikirin. Gitu. Sementara ini sementara ya. Sementara ini memang bank sentral, tapi ini sementara ya, ini bisa kita kritisi. Bank sentral menggunakan skema wadiah titipan. Artinya kalau ada bank syariah naruh uang di bank sentral, itu dapat imbal hasil yang namanya wadiah, bukan bunga. Ada pertanyaan, bagaimana bank sentral bisa ngasih uang kepada bank-bank komersial termasuk bank syariah? Kan bank sentral nggak menghasilkan uang. Jangan lupa, sistem keuangan sekarang memungkinkan adanya seigniorage. Pernah dengar seigniorage? Ya. Pernah dengar seigniorage ya? Seigniorage itu kan selisih antara nilai real uang, nilai real uang dengan biayanya. Dengan nilai yang tercantum gitu. Jadi antara biaya produksi atau nilai real uang dengan nilai nominalnya. Kan kita kalau punya uang 100.000, nominal 100.000, padahal realnya mungkin hanya beberapa ribu gitu ya. Artinya ada selisih. Siapa yang dapat selisih? Ya, bank sentral. Disitulah bank sentral, kalau Anda lihat di laporan keuangannya Bank Indonesia, itu pasti punya yang namanya senior. Nah disitulah, jadi semakin banyak uang beredar sebenarnya bank sentral sama itu. Makanya kerja di BI itu enak buas. Ya. Luar biasa. Kerja di bank sentral itu makanya masuklah, buatlah BI Islam gitu. BI. Gitu. Di DEX BI ya, alhamdulillah kita punya teman-teman di DEX BI itu sedang mikirin gitu. Jadi kalau Anda punya kemampuan, punya ini, silakan masuk ke BI, itu bagus ya. Kesejahteraannya juga dapat, dan pemikiran kita sangat kepake di sana untuk membantu membangun bagaimana kerangka kebijakan moneter Islam. Kita belum bahas lebih detail nanti ya. Kita masih bicara tentang sistem keuangannya, tetapi karena bicara sistem keuangan memang kita tidak bisa lepaskan dia masih terkait dengan bank sentral. Kita sampai jam berapa ya? Mohon maaf, Bu As. Jam 10, Pak. Kita masih jam 10 punya, maksimum. Ya, mungkin ada teman-teman ingin ini ya. Ini bertanya mungkin ada ya, yang mungkin ini ada yang kayaknya kalau yang layarnya mati ini sambil di tempat tidur gitu ya, meluk-meluk guling gitu. Iya nih, aduh. Gak tau kalau di UI sama, Pak. Udah luring atau gimana? Kita di UI itu sudah ada ini, Bu As ya, perkuliahan itu untuk kelas-kelas paralel sudah uji coba untuk hybrid. Jadi ada kuliahnya selang-seling. Jadi ada PJJ, ada PTM. Tetapi itu hanya beberapa kelas saja. Mayoritas masih PJJ sih. Semester depan nggak tahu. Kemungkinan semester depan itu yang PTM akan semakin banyak. Iya, sama ya, mungkin sama di kampus kita juga rencananya akan lebih di-fullkan di semester depan ya, Pak Soleh. Ya, ini menarik ya, para mahasiswa nih, mohon masih fokus pada perkuliahan ya, meskipun bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan semangat mencari ilmunya tetap ini ya, tetap bagus ya, Pak Soleh. Ya, tadi menarik ya terkait 3 model bank syariah ya, atau Islamic Bank gitu kan. Nah, ini menarik karena ya kita bicara dalam ranah keuangan makro ya, Pak Soleh ya, keuangan makro Islam. Kalau selama ini kan kita hanya menyebut apa sih bedanya? Oh, ini bagi hasil, yang ini bunga, kan terlalu sederhana banget gitu ya. Padahal dari sisi mekanisme banyak hal yang bisa kita bandingkan gitu, kita analisa lebih jauh gitu. Ya, silakan. Para mahasiswa yang mau bertanya atau memberikan komentar, silakan raise hand ya. Boleh, siapa? Raise hand, please.
Hanifah, silakan Hanifah. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Nak, terdengar. Terima kasih banyak atas kesempatan bertanya. Saya ingin bertanya, ini kan dari sistem ekonomi makro konven ataupun Islam, itu kan terdapat perbedaan walaupun ada juga kesamaannya. Nah, dalam penerapan ini, apakah memungkinkan dalam suatu pemerintahan diterapkan dua sistem yang berbeda ini sekaligus atau hanya bisa diterapkan satu sistem saja? Terima kasih. Ya, silakan Pak. Bisa langsung dijawab dulu mungkin ya. Ya, yang justru yang sekarang banyak terjadi dual system sih sebenarnya ya. Termasuk di Indonesia ya, sebenarnya dual system, tetapi sistem ekonomi Islamnya belum secara lengkap dibangun ya, hanya pada aspek-aspek tertentu. Apa karakteristik contoh dual system itu? Yang paling gampang adalah adanya aturan-aturan positif yang mengakomodasi fitur ataupun institusi ekonomi Islam di ranah pemerintahan gitu. Jadi undang-undang. Jadi adanya undang-undang itu sebenarnya menunjukkan bahwa misalkan undang-undang terkait ekonomi maksud saya ya. Adanya undang-undang itu menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang diakui oleh negara dan kemudian difasilitasi oleh negara. Jadi tidak hanya diakui, difasilitasi. Dan otomatis kalau difasilitasi berarti negara berperan nanti di sana. Gitu ya. Nah, itu kan ekonomi Islam juga ada di sana gitu ya. Jadi tentu kalau ditanyakan apakah bisa, pada prakteknya sekarang itu berjalan berdampingan, tetapi memang sistem ekonomi Islam itu secara aspek keuangan memang masih minoritas lah gitu, belum cukup signifikan walaupun sudah diakomodasi ya, belum secara penuh ini kan ya. Sebagai contoh lain misalkan di kita sendiri di Indonesia itu bahkan kita ingin mendorong lebih jauh adanya penerapan sistem ekonomi Islam yang paralel dengan hukum-hukum positif yang lebih luas. Ini sebagai informasinya juga penting ya. Kita juga sudah menyiapkan adanya naskah rancangan undang-undang sistem ekonomi Islam. Ini penting buat teman-teman ketahui gitu ya. Itu bahkan sudah sampai di tangan DPR dan bahkan ini sudah diterima akan menjadi inisiatif DPR. Kan kalau di undang-undang itu bisa diajukan oleh pemerintah ataupun DPR. Nah, untuk saat ini walaupun rancangan undang-undangnya dibangun oleh KNKS dibantu oleh stakeholder yang lainnya, akhirnya kita memutuskan nggak lewat pemerintahan gitu. Walaupun KNKS bagian dari pemerintahan ya. Karena kalau di pemerintahan itu prosesnya lebih lama dan lebih kompleks. Karena kan pemerintahan itu kan misalnya Kementerian Keuangan, dia berjenjang. Kemudian Kementerian Keuangan, dia nggak bisa memutuskan sendiri. Dia harus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Kalau bicara tentang ekonomi syariah, mungkin dia akan koordinasi dengan Kementerian Agama. Itu terlalu kompleks. Akhirnya kita mendorongnya dari sisi DPR ya, agar lebih cepat dan juga kita melihat peluangnya juga lebih besar pula untuk saat ini ya, walaupun untuk perumusannya, maksud saya untuk finalisasinya kita nggak tahu ya. Yang jelas untuk saat ini kalau teman-teman cek di websitenya DPR di Prolegnas sampai 2024 itu ada rancangan undang-undang sistem ekonomi Islam. Ya, jadi kalau ditanya apakah memungkinkan, ya justru sekarang itu sistemnya paralel kita antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Begitu tadi siapa yang bertanya ya? Hanifah, ya. Hanifah gitu ya. Hanifah, ya Hanifah. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Ada lagi? Silakan, boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand ya. Ya, karena ini menarik nih kalau kita membahas. Oh ya, silakan Vini Purnama ya, silakan Vini. Iya, terima kasih Bu. Izin bertanya Bapak. Sebelumnya saya itu izin bertanya terkait resharing yang tadi Bapak sampaikan. Bagaimana cara penetapan resharing di tengah masyarakat yang mementingkan diri sendiri? Contohnya
kalau misalnya kita gak usah jauh-jauh, kalau misalnya mau diajak berinvestasi di sektor real misalnya, pasti kebanyakan orang ngapain, saya tuh gak mau rugi gitu, yang pasti-pasti aja lah gitu. Mungkin Betul. iya, jadi kebanyakannya tuh pengennya udah yang pasti aja gitu. Sementara sektor real ini kan penting gitu, yang harus yang disoroti atau yang terfokus di sektor ekonomi Islam gitu, Pak. Seperti itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ya, mindset berarti ya Pak Soleh, termasuk ini mungkin ya menurut saya problem di bank syariah juga gitu ya Pak Soleh. Kalau saya tanya, kan memang ke data juga akad murabahah itu tetap masih dominan digemari loh Pak Soleh, nggak bisa dibohongi. Dibandingkan akad yang betul-betul real ya untuk syirkah seperti mudharabah, musyarakah tadi nih. Ya, mangga Pak Soleh. Ya, bagus ya pertanyaan yang itu dihadapi oleh semua orang gitu ya. Kalau ekonomi Islam dijalankan, emang ada yang mau pakai gitu ya. Misalkan saya punya uang, janganlah 100 juta. Punya uang 1 juta aja kalau sistemnya resharing, saya mikir juga gitu ya. Yang ada nanti bulan depan boro-boro nambah gitu. Yang ada mungkin uangnya nggak ada lagi uangnya gitu ya. Nah, ini yang sebelum saya jawab, nah ini saya lupa ya. Nah, ini ada kaitannya. Selain subsistem perbankan yang tadi kita bahas ya, ini karena waktu ya, nanti teman-teman silakan baca lebih dalam. Tentu kan sistem keuangan tidak hanya bank ya, ada subsistem lain ya, ada subsistem asuransi, kemudian yang ketiga itu pasar modal. Pasar modal bahkan sebenarnya sangat penting di dalam perekonomian sekarang gitu ya. Orang dalam melakukan transaksi keuangan itu tidak hanya tergantung pada perbankan, termasuk juga kalau dapat pembiayaan kan juga bisa jadi pasar modal gitu ya. Investasi pun bisa jadi pasar modal. Nah, subsistem pasar modal syariah itu kan terbagi menjadi dua instrumen utama, stok dan securitized asset link securities ya. Sementara kalau di konvensional itu debt market, stok dan juga ada structured securities ya. Kalau di pasar modal syariah berbasis pada hutang, dan kedua aset sekuritasnya juga dia beda dengan yang syariah. Kalau yang syariah itu dia aset link. Yang paling gampang sukuk misalkan. Sukuk itu kan aset link ya. Jadi kita ketika mengeluarkan pembiayaan, misalnya saya punya perusahaan, kemudian saya mau nerbitin sukuk, maka kan bukan hanya surat hutang, tapi sukuk itu kan mencerminkan sebuah aktivitas real. Maka kalau kita beli sukuk, maka sebenarnya kita itu menjadi bagian investor yang porsi proyeknya kita miliki. Ya, jadi kalau saham itu porsi perusahaannya kita miliki, kalau kerangka yang dipakai adalah stok, tapi kalau sekuritas asset link securities, kalau dia misalkan mengeluarkan sukuk, porsi proyeknya itu kita miliki. Beda ya, kalau stok itu porsi perusahaannya, kalau sukuk itu porsi dari proyeknya. Misalkan saya perusahaan mau bikin restoran misalkan, maka saya untuk membiayai restoran itu ngeluarin sukuk. Maka proyek dari restoran itu nanti dimiliki oleh mereka-mereka yang memberikan pendanaan lewat sukuk. Beda dengan kalau saham, porsi dari perusahaan dimiliki. Nah, artinya kalau kita bicara tentang pasar modal syariah, kita bisa melihat bahwa aktivitas keuangan itu akan terkait dengan sektor real, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang nanti relevan dengan pertanyaan tadi. Kalau kita membahas tentang resharing, tadi kan kita sudah bahas bahwa kalau di perbankan syariah, resharing itu diwujudkan dalam bentuk mudharabah, musyarakah atau bagi hasil. Nah, di pasar modal syariah, resharing itu diwujudkan sebenarnya untuk sukuk untuk saham misalkan. Saham itu dari awal dibangun, mungkin baca sejarah. Sebenarnya saham itu atau kepemilikan perusahaan itu kan sebenarnya awal mualanya kan dari bagi hasil juga sebenarnya. Ya kan? Dari mana? Ya kan kalau kita berkongsi, bahasanya kan kongsi dulu, bahasa sederhana dulu. Kita bersepakat, maka kemudian kesepakatan kita itu dalam berbisnis diwujudkan dengan porsi kepemilikan.
yang kemudian itu diimplementasikan yang namanya instrumen saham. Ya, jadi kalau kita punya saham 5%, berarti perusahaan tersebut 5% asetnya itu punya saya. Sehingga kalau dia dapat return, saya dapat 5% dividen hasil atau nilai saham tersebut yang nanti akan sejalan dengan performa perusahaan. Dengan kata lain, saham nilainya yang katakanlah dia tergantung pada performa perusahaan, tergantung pada kondisi lingkungan, itu kan nggak pernah kita tahu berapa sih nilai saham yang kita beli. Sudah ada yang punya saham di sini? Ada investor saham di sini? Ada yang jual beli saham di sini? Kalau saya sih biasanya pasti. mahasiswa sekarang pada saya dari 2013 itu beli saham, tapi sampai sekarang sahamnya nggak pernah dijual karena sahamnya turun terus. ya. Jadi perlu belajar nih sama teman-teman yang jadi trader nih. Ini ada Artinya, beberapa masuk kita. Ada ya. Nah, saham itu nilainya kita pernah tahu nggak? Kan nggak pernah tahu. Up and down kan? Dia tergantung pada nilai fundamental si perusahaan ya, ataupun teknikal kondisi lingkungan kan gitu ya. Artinya itu kan resharing, betul ya? Artinya saham dari awal dia diciptakan instrumennya, dia sudah resharing, gitu. Begitu pula sukuk dengan aktivitas kepemilikannya gitu ya. Walaupun nanti ya kalau kita lihat sekarang memang ada sukuk yang dia ex ante gitu ya. Tetapi ada sukuk yang nggak ex ante kalau dia berbasis pada mudharabah atau musyarakah. Kalau sukunya berbasis ijarah seperti sekarang yang mainstream itu memang ex ante karena dijamin dari awal sekian persen. Tapi kan bukan berarti sukuk-sukuk lain nggak bisa dilakukan. Jadi intinya sebenarnya kalau kita bicara tentang instrumen resharing, kalau kacamata kita perbankan syariah, memang kita akan mengalami situasi yang sangat sulit. Kenapa perbankan syariah dijadikan kacamata refleksi dari keuangan syariah? Karena sekarang yang terlihat di lapangan dan yang selalu kita dorong itu seolah-olah perbankan syariah yang paling utama dan paling penting. Bahkan saya termasuk, nah, tapi ini sesuatu pandangan pribadi ya, saya sering mengatakan bahwa bisa jadi bahkan di berbagai negara dunia sekarang ya, bank syariah itu seperti mengalami titik jenuh. Di Malaysia sejak saya sekolah di sana sampai sekarang, kayaknya masih gitu-gitu aja 30%. Indonesia aja sekarang, kalau nggak BSI konversi, kayaknya masih 5%-an aja tuh ya. BSI konversi aja cuma membantu 6-7% gitu ya. Iya. Itu udah dibantu gitu. Artinya 5%, 7%-nya ya itu kan kecil sekali gitu ya dibandingkan dengan yang konvensional yang 90% ke atas gitu ya. Jadi artinya kalau kita melihat bank syariah memang sangat kompleks dan bisa jadi jangan-jangan subsistem utama keuangan syariah itu bukan perbankan syariah. Saya lebih cenderung yang ketiga sebenarnya. Kenapa yang ketiga ini atau pasar modal syariah? Karena dari awal pun nggak diotak-atik, bahkan tanpa embel-embel syariah, terutama untuk saham, itu sebenarnya sudah syariah. Ya. Kecuali perusahaannya misalkan nggak sesuai dengan mekanisme syariah, misalkan dia perusahaan minuman keras atau perusahaan sektornya sektornya. Sektor produksinya. Mekanismenya sudah stok itu sudah resharing. Dari sharing. Betul. Dan juga kalau kita bicara investasi, mekanisme bagi hasil itu kan juga bisa tercermin di saham sebenarnya gitu ya. Tanpa harus kita memandang bahwa kalau kita mau bagi hasil kita ke bank syariah dapat bagi hasil. Sebenarnya kita ke beli saham pun sudah bagi hasil dan sebenarnya bicara saham pun dalam kacamata yang sederhana, misalkan saya Buaas dengan beberapa dosen lainnya kita bikin bisnis, bikin startup. Terus saya punya investasi sekian, Buaas jadi manajernya. Itu kan mekanisme bagi hasil dan itu pun saham sebenarnya gitu ya. Tanpa harus kita bicara tentang subsistem perbankan syariah yang terlalu kompleks yang sebenarnya jangan-jangan ini dugaan ya. Jangan-jangan yang namanya perbankan syariah itu nggak ada. Atau jangan-jangan perbankan syariah yang sekarang dibangun ini ya itu sebenarnya ada karena sekedar untuk jangka pendek untuk membantu masyarakat dapat alternatif. Tapi perbankan syariah yang kita inginkan sebenarnya nggak begini gitu. Karena perbankan syariah sekarang itu seperti mirroring bank konvensional kan. Semuanya disyariahkan gitu ya. Kalau kita ke bank syariah ya itu sebenarnya waktu saya di Malaysia itu sempat ini juga kan kalau di Malaysia itu namanya dual leverage banking model.
Jadi sistem yang didorong mereka itu, mereka tidak mendikotomi perbankan syariah konvensional. Seorang banker, waktu saya dulu pernah buka rekening di bank syariah di Malaysia, itu yang nawarin produk saya, mohon maaf gitu ya, itu warga negara keturunan di sana ya, warga Cina, dan pakaiannya juga pakaian kalau di bank konvensional gitu. Jadi saya bingung, ini kok dia bisa menjelaskan ini produk itu, walaupun saya udah ngerti, tapi dia begitu fasih dalam konteks sebagai banker, dalam konteks sebagai seorang katakanlah yang jual produk syariah, tapi dia sendiri, ya saya yakin